Dihina sebagai kain sampah oleh mertua, ternyata itulah benang emas yang membuatnya mengemis di depan fashion showku. Udara di dalam gudang penyimpanan itu terasa berat, kental oleh aroma debu tekstil yang mengendap selama bertahun-tahun dan bau apek dari kardus-kardus lembab yang ditumpuk sembarangan. Di sudut ruangan yang sempit itu, di bawah pendaran lampu bohlam 5 watt yang berkedip sekarat, Nila duduk membungkuk. Punggungnya melengkung seperti udang, matanya menyipit menahan perih, sementara jari-jarinya yang kasar menari lincah di atas mesin jahit tua bermerek Butterfly yang engselnya sudah berkarat. Tererererte, tererererte, tererererte. Suara dinamo mesin jahit itu menderu monoton, sebuah simfoni kesedihan yang menjadi teman setia Nila setiap malam. Di luar sana, di bagian depan, butik Desi Glamour, terdengar gelak tawa yang renyah dan denting gelas kristal. Kontras itu begitu tajam, seolah ada dinding kaca tebal yang memisahkan neraka kecil ini dengan surga duniawi yang palsu di seberang sana. Nila sedang mengerjakan gaun pesta pesanan Bu Wali Kota, sebuah gaun berwarna merah jambu norak dengan payet plastik yang terlalu banyak. Mami Desi, mertuanya, bersikeras bahwa ini adalah haute couture. Padahal Nila tahu persis kain yang digunakan hanyalah polyester murah yang akan membuat kulit gatal jika dipakai lebih dari 1 jam. Namun, tangan Nila tetap bekerja dengan presisi seorang ahli bedah. Ia memperbaiki jahitan obras yang berantakan, menyembunyikan benang-benang liar, berusaha menyelamatkan martabat sepotong kain yang dipaksa menjadi mewah. Sebuah tusukan tajam tiba-tiba menyengat ujung telunjuk kirinya. "Ah!" desis Nila pelan. Jarum mesin itu meleset, menembus kulit tipis di ujung jarinya. Setetes darah merah segar menyembul keluar, bulat dan berkilau seperti batu rubi di atas kain merah jambu yang murahan. Nila tidak panik. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap tetesan darah itu dengan tatapan kosong, seolah darah itu bukan miliknya. Rasa sakit fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan lubang menganga di dalam dadanya yang kian hari kian melebar. Darah bangsawan tekstil tumpah di atas kain plastik. Batinnya getir. Ironi yang sempurna untuk menutup hari Selasa. Pintu gudang tiba-tiba terhempas terbuka dengan kasar, menghantam dinding dan merontokkan debu dari langit-langit. Suara langkah kaki yang berat dan terburu-buru mendekat, diiringi aroma parfum vanila yang terlalu menyengat, tanda kedatangan sang penguasa butik. Mami Desi berdiri di ambang pintu, berkacak pinggang. Tubuhnya dibalut dres macan tutul yang terlalu ketat. Wajahnya penuh dempul bedak yang retak di bagian sudut mata karena terlalu sering mencibir. "Nila, astaga, lamban sekali kamu kerjanya." Suara Mami Desi melengking, memecah konsentrasi Nila seperti gelas yang dibanting ke lantai keramik. Wanita parubaya itu melangkah masuk. Matanya langsung menyapu pekerjaan Nila dengan tatapan jijik, seolah sedang melihat tumpukan sampah, bukan hasil kerajinan tangan. "Maaf, Mami," jawab Nila lirih, tanpa berani mengangkat wajah. Ia segera menyeka darah di jarinya dengan tisu kumal yang ada di saku dasternya. Takut darah itu menodai, "Mahakarya, Mami Desi. Mesinnya macet lagi tadi. Benangnya sering putus karena kualitas benangnya kurang bah." "Jangan banyak alasan," potong Mami Desi, menyambar kain merah jambu itu dari tangan Nila dengan kasar. Ia mengibaskannya, memeriksa jahitan dengan mata yang mencari-cari kesalahan. "Kamu itu bisanya cuma menyalahkan alat. Dasar tidak becus. Sudah numpang hidup, makan gratis, listrik gratis, disuruh jahit lurus saja tidak bisa cepat. Kamu tahu Bu Wali Kota akan ambil baju ini besok pagi? Kalau sampai dia komplain, kamu mau ganti rugi pakai apa? Pakai ginjalmu." Kata-kata itu meluncur deras. Setiap suku katanya dirancang untuk merendahkan. Nila merasakan panas merambat naik lehernya, bukan karena marah, tapi karena rasa malu yang purba. Ia menunduk semakin dalam, menatap sandal jepit karetnya yang sudah tipis di bagian tumit. Di ambang pintu, sesosok pria muncul dengan ragu-ragu. Itu Raka, suaminya. Pria yang dulu Nila cintai karena matanya yang penuh mimpi tentang seni, kini tampak layu seperti kemeja yang lupa disetrika. Raka memegang segelas es kopi, memandang istri dan ibunya bergantian dengan ekspresi tak berdaya yang menyedihkan. "Sudahlah, Mam," gumam Raka pelan, nyaris tak terdengar. Kasihan Nila sudah lembur 3 hari. Mami Desi memutar tubuhnya, menunjuk wajah anaknya dengan telunjuk yang dihiasi cincin emas imitasi besar.
Kamu diam, Raka. Jangan bela istri mandul dan tidak berguna ini. Lihat dia. Lihat penampilannya. Mami Desi mencengkeram bahu Nila, memaksanya berdiri menghadap cermin retak di sudut gudang. Nila melihat pantulan dirinya sendiri. Seorang wanita muda dengan rambut diikat asal-asalan, wajah berminyak tanpa riasan, mengenakan daster katun pudar berwarna abu-abu yang sudah kedodoran. Lihat. Kumel. Dekil. Kampungan. Sembur Mami Desi tepat di telinga Nila. Bagaimana mungkin kamu, desainer lulusan sekolah seni, punya istri yang seleranya serendah ini? Dia bahkan tidak bisa membedakan sutra dengan kain pel. Dia merusak citra butik Desi Glamour. Orang-orang akan berpikir kita mempekerjakan pembantu dari kolong jembatan. Nila menatap matanya sendiri di cermin. Di balik bola mata coklat gelap itu, ada badai yang sedang ditahan. Ada pengetahuan yang jika diucapkan, akan meruntuhkan seluruh kebanggaan Mami Desi dalam sekejap. Mami, bisik Nila dalam hati, suaranya bergema dingin di ruang kepalanya sendiri. Daster abu-abu yang kau hina ini ditenun dari serat kapas Mesir Grade A yang dipintal tangan di desa kecil di Peru. Harganya lebih mahal daripada seluruh isi butikmu ini digabung menjadi satu. Tapi kau dengan mata butamu itu, hanya melihat warna yang pudar. Nila menarik napas panjang, menelan kembali harga dirinya yang berontak. Ia memilih diam. Belum saatnya. Sang binatang buas di dalam dirinya masih harus tidur sebentar lagi. Saya akan selesaikan malam ini juga, Mam. Saya janji, ucap Nila datar, melepaskan cengkeraman tangan Mami Desi dari bahunya dengan gerakan halus namun tegas. Mami Desi mendengus, melepaskan Nila dengan kasar. Bagus. Jangan tidur sebelum selesai. Dan ingat, jangan nyalakan AC gudang. Listrik mahal. Pakai kipas angin saja. Mami Desi berbalik dan melenggang pergi, diikuti oleh Raka yang hanya sempat memberikan tatapan, maaf, sekilas sebelum mengekor ibunya seperti anak anjing yang patuh. Pintu gudang kembali tertutup, meninggalkan Nila sendirian dalam keheningan yang menyesakan. Suara langkah kaki mereka menjauh. Nila kembali duduk di kursi kayunya yang keras. Ia tidak langsung menjahit. Ia diam sejenak, membiarkan detak jantungnya kembali normal. Perlahan, tangannya meraba ke bagian bawah meja jahit tua itu. Di sana, tersembunyi di balik laci yang direkatkan dengan selotip hitam, ada sebuah benda yang tidak seharusnya berada di gudang kumuh ini. Sebuah ponsel pintar ultra tipis edisi terbatas, dengan casing titanium hitam yang dingin. Layar ponsel itu menyala redup, menampilkan satu notifikasi pesan yang baru masuk. Pengirim, Monsieur Jean-Luc, Paris, isi pesan, Madame NL, pihak Dior sudah menyetujui sampel, Golden Gossamer, Anda. Mereka menyebutnya sebagai keajaiban tekstil abad ini. Kontrak senilai 50 juta euro siap ditandatangani. Kapan Anda akan keluar dari persembunyian? Sudut bibir Nila terangkat sedikit, membentuk senyuman tipis yang mengerikan. Senyuman yang tidak pernah dilihat oleh Mami Desi maupun Raka. Ia mengetik balasan dengan cepat. Jari-jarinya yang tadi terlihat kasar dan canggung kini bergerak dengan keanggunan seorang pianis. Sabar, Jin. Biarkan mereka bermain-main dengan kain plastik mereka sedikit lebih lama. Aku sedang menikmati pertunjukan badut ini. Ia mematikan layar ponsel, menyembunyikannya kembali ke dalam kegelapan laci. Nila kembali menatap kain merah jambu norak di depannya. Di mata Mami Desi, Nila adalah tikus gudang yang menjijikkan. Tapi Nila tahu satu hal yang pasti. Tikus ini adalah pemilik lumbung padi yang sebenarnya. Dan ketika saatnya tiba, ia tidak akan hanya memakan padi itu. Ia akan membakar lumbungnya sampai rata dengan tanah. Nila menginjak pedal dinamo mesin jahit. Tererererte, tererererte, tererererte. Suara itu kini bukan lagi simfoni kesedihan. Itu adalah suara hitungan mundur. Jam dinding di ruang kerja Raka menunjukkan pukul 2 dini hari. Detik jarumnya terdengar seperti palu kecil yang menghantam keheningan. Tek, tek, tek. Di ruangan yang didesain minimalis dengan dinding kaca dan meja arsitek yang mahal itu, Raka sedang bertarung dengan iblisnya sendiri, kebuntuan. Lantai di sekitar kursi kerjanya dipenuhi bola-bola kertas yang diremas dengan frustrasi. Puluhan sketsa gaun berserakan seperti bangkai ide yang mati sebelum sempat bernapas.
Raka menjambak rambutnya sendiri, matanya merah menatap kertas kosong di hadapannya. Besok adalah tenggat waktu pengumpulan portofolio untuk kompetisi Asia yang desainer, sebuah tiket emas yang dipaksakan oleh Mami Desi agar Raka bisa menaikkan kelas butik mereka. Namun, semakin Raka berusaha menggambar, semakin garis-garis itu terlihat kaku, mati, dan tanpa jiwa. Sial, umpat Raka tertahan. Ia melempar pensil 2B-nya ke dinding. Pensil itu memantul dan jatuh menggelinding ke bawah meja. Ia adalah seorang desainer lulusan sekolah seni ternama, tetapi di bawah bayang-bayang ibunya yang dominan, kreativitasnya telah lama tumpul. Mami Desi selalu mendikte, buat yang glamor, tambah payet, tambah bulu, hingga Raka lupa bagaimana caranya mendengarkan bisikan kain. Ia hanya menjadi operator mesin fotokopi selera ibunya yang norak. Pintu ruangan terbuka perlahan, tanpa suara engsel yang berderit. Nila masuk membawa nampan berisi kopi hitam panas. Aroma kopi sidikalang yang pekat seketika bertarung dengan bau keputusasaan di ruangan itu. Nila meletakkan cangkir itu di ujung meja dengan gerakan hati-hati, takut getarannya mengganggu konsentrasi sang suami. "Mas, istirahat dulu," ucap Nila lembut. Ia melihat suaminya yang berantakan, dan ada rasa iba yang menyengat di dadanya. Pria ini, dulu, pernah menggambar sketsa wajah Nila di tisu kafe dengan penuh cinta. Kini, pria itu bahkan tidak menoleh saat Nila masuk. "Jangan ganggu aku, Nila," desis Raka tanpa mengangkat wajah dari meja. Suaranya serak dan penuh tekanan. "Kamu tidak mengerti. Kalau aku gagal besok, Mami akan mengamuk. Dia sudah bilang ke semua teman arisannya kalau anaknya bakal menang kompetisi ini. Aku buntu." Nila melirik kertas sketsa Raka. Sebuah gaun malam dengan potongan alain yang standar. Membosankan. Klise. Tidak ada movement. Tidak ada cerita. Itu adalah gaun yang bisa dibeli di pasar grosir, bukan karya seni. Mungkin kerah lehernya bisa dibuat lebih rendah. "Mas?" Model Sabrina dengan aksen draperi di bahu kiri, saran Nila pelan, mencoba memancing imajinasi suaminya. Kain sifon itu sifatnya jatuh. Kalau dipotong kaku seperti ini, dia akan terlihat mati. Raka menoleh dengan tatapan tersinggung. Egonya sebagai seniman terusik oleh komentar istri yang sehari-hari hanya menjahit obras. "Kamu tahu apa soal desain, Nila?" sentak Raka, matanya menyala lelah. "Tugasmu itu mengeksekusi, bukan berpikir. Kamu cuma tukang jahit. Jangan samakan pekerjaan kasar di gudang dengan proses kreatif di sini. Seleramu itu selera pasar. Jangan racuni ideku dengan saran kampunganmu." Nila terdiam. Kalimat itu menamparnya lebih keras daripada bentakan Mami Desi. Raka, satu-satunya orang yang ia harapkan bisa melihat nilainya, ternyata juga buta. "Maaf, Mas." Diminum kopinya, Nila mundur perlahan, lalu keluar menutup pintu. Namun, Nila tidak pergi tidur. 3 jam kemudian, ketika Raka akhirnya tertidur di atas meja kerjanya karena kelelahan, Nila kembali menyelinap masuk. Ruangan itu kini sunyi, hanya terdengar dengkuran halus Raka yang tertelungkup di samping tumpukan kertas gagal. Nila mendekati meja kerja itu. Ia menatap sketsa terakhir Raka yang belum selesai. Jelek. Proporsinya salah. Garisnya ragu-ragu. Dengan gerakan yang tenang dan penuh otoritas, Nila mengambil pensil yang tadi Raka lempar. Di bawah cahaya lampu meja yang temaram, transformasi itu terjadi lagi. Bahunya tegak, tatapannya tajam. Ia bukan lagi Nila si istri penurut. Ia adalah Henel, sang maestro. Tangannya bergerak di atas kertas kosong baru. Sret sret sret. Suara goresan pensil itu terdengar renyah dan berirama. Nila tidak berpikir, ia merasakan. Ia membayangkan tekstur kain yang memeluk tubuh wanita, bagaimana cahaya akan memantul pada lipatan sutra, bagaimana angin akan memainkan ujung gaun itu. Dalam 10 menit, sebuah sketsa mahakarya tercipta. Sebuah gaun dengan potongan asimetris yang berani namun anggun, terinspirasi dari kelopak bunga layu yang tertiup angin. Rumit, namun terlihat effortless. Di sudut kertas, Nila hampir saja menandatanganinya dengan inisial NL, namun ia tersadar. Ia menahan tangannya.
Nila meletakkan sketsa itu tepat di bawah tangan Raka yang sedang tertidur. Seolah-olah Raka lah yang menggambarnya dalam keadaan setengah sadar. Anggap ini hadiah terakhir untuk mimpi-mimpimu yang mati. Mas, bisik Nila dalam hati. Ia menyelimuti punggung Raka dengan jaket, lalu menghilang kembali ke dalam kegelapan rumah. Pagi datang dengan cahaya matahari yang menusuk celah tirai. Raka terbangun dengan leher kaku dan kepala pening. Ia mengerjap-ngerjapkan mata. Panik karena sadar ia ketiduran dan belum menyelesaikan apapun. Mati aku. Mami pasti bunuh aku. Gumamnya panik. Namun, matanya kemudian tertumbuk pada kertas di bawah lengannya. Ia menarik kertas itu. Napasnya tercekat. Itu indah. Luar biasa indah. Raka menatap sketsa itu dengan bingung. Apakah dia yang menggambarnya? Ia mencoba mengingat-ingat. Semalam ia sangat lelah. Mungkin ia masuk ke dalam flow state atau trance. Ia melihat garis-garis tegas itu. Ya, ini mirip gaya tangannya, tapi jauh lebih matang. Jauh lebih jenius. Ya Tuhan, aku berhasil, bisik Raka. Rasa percaya dirinya tiba-tiba meluap kembali. Aku memang berbakat. Tiba-tiba pintu terbuka lebar. Mami Desi masuk dengan wajah siap marah, membawa segelas jus jeruk. Raka, sudah selesai belum? Kurir sudah tunggu di depan untuk ambil portofolio. Raka dengan gemetar menyerahkan sketsa itu. Sudah, Mam, lihat ini. Mami Desi menyambar kertas itu. Matanya yang tajam membelalak. Mulutnya yang bergincu merah menyala terbuka sedikit. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, wanita itu terdiam karena kagum. Ini baru anak Mami, seru Mami Desi, senyumnya merekah lebar hingga menampilkan gigi emasnya. Ia menepuk pipi Raka keras-keras. Lihat kan, kalau kamu didorong, kamu bisa. Ini brilian, Raka. Mami yakin ini pasti menang. Desainnya sangat Desi glamour, tapi berkelas. Akhirnya kamu mendengarkan saran Mami untuk bikin yang mewah. Raka tersenyum canggung. Ia tahu ibunya tidak memberi saran apapun semalam, tapi ia memilih mengangguk. Iya, Mam. Terima kasih dorongannya. Di pintu dapur yang terhubung dengan ruang tengah, Nila berdiri memegang sapu. Ia menyaksikan adegan itu dalam diam. Ia melihat suaminya menerima pujian atas karya yang tidak ia buat, dan ia melihat suaminya menikmati kebohongan itu tanpa rasa bersalah sedikit pun. Mami Desi menoleh dan melihat Nila. Wajahnya langsung berubah masam. Heh, kamu ngapain melamun di situ kayak patung? Itu Raka sudah kerja keras semalaman bikin mahakarya, kamu malah santai-santai. Cepat siapkan sarapan buat suamimu. Kasih dia makanan bergizi biar otaknya makin encer. Jangan kasih dia masakan kampungan yang micin semua. Nila mencengkeram gagang sapu itu erat-erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Selamat ya, Mas. Desainnya bagus sekali, ucap Nila datar, matanya menatap lurus ke manik mata Raka. Raka membalas tatapan itu. Ada sekilas kilatan panik dan rasa malu di mata Raka. Ia tahu, jauh di lubuk hatinya, Raka tahu bahwa garis tangan dalam sketsa itu terlalu halus untuk menjadi miliknya. Ia tahu siapa yang semalam masuk membawakan kopi. Tapi Raka memalingkan wajah. Ia memilih egonya. Iya, makanya, kamu belajar sedikit seni biar ngerti. Jawab Raka dingin, lalu kembali sibuk membahas jenis kain dengan ibunya. Nila berbalik menuju dapur. Hatinya yang tadi retak, kini pecah sepenuhnya. Tapi anehnya, ia tidak merasa sedih lagi. Ia merasa ringan. Ikatan emosional yang menahannya pada Raka, rasa hormat, harapan, dan cinta naif itu, baru saja putus. Sehelai demi sehelai, seperti benang rapuh yang ditarik paksa. Nila membuka ponsel rahasianya di balik toples beras. Ia mengirim pesan singkat kepada asisten pribadinya di Paris. Jin, terima tawaran Dior. Dan satu lagi, daftarkan nama, NL, sebagai peserta misterius di Jakarta Fashion Week bulan depan. Aku ingin satu panggung dengan butik Desi Glamour. Anda yakin, Madam? Itu akan menjadi pembantaian, balas Jin. Bukan pembantaian, Jin, batin Nila sambil menatap punggung suaminya yang sedang tertawa bangga di ruang tengah. Ini adalah edukasi. Di ruang tengah,
Mami Desi masih memuji sketsa itu setinggi langit, tidak menyadari bahwa ia sedang memuji hantu yang paling ia benci. Dan Raka, sang desainer tanpa nama, baru saja menandatangani kontrak kehancurannya sendiri dengan tinta kebohongan. Hujan sore itu turun dengan keganasan yang tidak wajar. Langit Jakarta yang biasanya abu-abu polusi kini berubah menjadi kanvas hitam pekat, memuntahkan air yang menghantam atap seng gudang butik dengan suara gemuruh memekakan telinga. Duk, duk, duk. Suara itu seirama dengan degup jantung Nila yang sedang duduk bersimpuh di lantai dingin kamarnya yang sempit. Di pangkuannya, terhampar selembar kain yang tampak kusam dan tua. Warnanya coklat tanah, sekilas terlihat seperti karung goni bekas yang sudah terlalu sering dicuci. Namun, bagi mata yang terlatih, atau bagi jari yang peka, kain ini adalah keajaiban. Ini adalah The Golden Gossamer, kain tenun terakhir yang dibuat oleh mendiang Ibu Nila sebelum tangannya lumpuh karena stroke. Benangnya bukan benang biasa, melainkan serat lotus langka yang dipintal dengan campuran emas murni 24 karat yang dilebur hingga setipis rambut bayi. Jika terkena cahaya matahari, atau sorot lampu panggung yang tepat, warna coklat tanah itu akan hidup, memancarkan kilau keemasan yang seolah-olah bernapas. Nila membelai tekstur kain itu dengan ujung jarinya. Kasar namun lembut, dingin namun menghangatkan. Bertahanlah sedikit lagi, Ibu, bisik hati Nila, berbicara pada kain itu seolah ia adalah nisan ibunya. Dunia belum siap melihatmu. Tapi sebentar lagi mereka akan berlutut. Tiba-tiba, teriakan histeris membelah gemuruh hujan. Raka! Ya Tuhan! Goblok kamu! Suara Mami Desi melengking dari ruang tengah, diikuti suara pecahan beling yang nyaring. Prang! Nila tersentak. Insting sebagai menantu babu langsung mengambil alih. Ia melipat kain berharganya dengan terburu-buru, namun karena panik, ia tidak sempat memasukkannya ke dalam lemari. Ia hanya meletakkannya di atas meja setrika, lalu berlari keluar kamar menuju sumber keributan. Pemandangan di ruang tengah adalah kekacauan total. Raka berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Di kakinya, pecahan gelas kristal berserakan. Cairan merah pekat, sirup frambozen yang lengket, menggenang di atas karpet persia palsu berwarna krem yang menjadi kebanggaan Mami Desi. Namun, bencana sesungguhnya bukan di karpet. Cipratan sirup merah itu mengenai ujung gaun putih pesanan istri jenderal yang harus diambil sore ini. Gaun itu tergantung di manekin dekat meja, dan noda merah itu menyebar cepat di atas kain satin putih seperti darah segar di atas salju. Mampus kita! Mampus! Mami Desi menjambak rambut sasaknya sendiri, wajahnya merah pada menahan amarah. Istri jenderal itu galak setengah mati. Kalau dia lihat noda ini, dia bakal tutup butik kita. Raka, kenapa kamu ceroboh sekali bawa minum dekat gaun? Aku tersandung. Mam, cicit Raka, tubuhnya gemetar. Mami Desi berputar liar, matanya mencari sesuatu. Lap? Ambil lap. Kita harus serap cairannya sebelum meresap ke serat kain. Cepat. Wanita itu berlari ke arah kamar Nila yang pintunya terbuka, karena itu adalah ruangan terdekat. Nila melihat arah lari mertuanya dan darahnya seketika berhenti mengalir. Jangan masuk kamar saya, Mam, teriak Nila, suaranya pecah. Ia berlari mengejar. Tapi terlambat. Mami Desi sudah menyambar kain pertama yang ia lihat tergeletak di meja setrika. Kain coklat kusam itu. The Golden Gossamer. Jangan. Nila menjerit. Jeritan yang bukan berasal dari tenggorokan, melainkan dari dasar jiwa. Ia menerjang maju, mencoba meraih tangan mertuanya. Itu bukan lap. Itu kain warisan ibu. Mami Desi menepis tangan Nila dengan kasar, tenaga orang panik yang luar biasa kuat. Minggir kamu, orang miskin, bentak Mami Desi, matanya melotot buas. Cuma kain butut warna tanah begini kamu tangisi? Lihat gaun jenderal ini, harganya 10 juta. Kain gembelmu ini buat beli benangnya saja tidak cukup. Tanpa ragu sedetik pun, Mami Desi menekan gumpalan kain, Golden Gossamer, itu ke atas noda sirup lengket di gaun putih. Ia menggosoknya dengan kasar. Kasar sekali, berharap daya serap kain, bekas, itu bisa mengangkat noda. Sret-sret.
Bunyi serat emas mikroskopis yang bergesekan dengan payet tajam gaun putih itu terdengar menyayat di telinga Nila. Ia melihat serat-serat halus kain ibunya tersangkut di payet, tertarik, dan putus. Kain yang ditenun selama 3 tahun dengan doa dan air mata itu kini berlumuran sirup merah lengket, dikucek paksa seperti serbet dapur yang menjijikan. Nila jatuh terduduk di lantai. Lututnya lemas. Ia tidak lagi berusaha merebutnya. Ia hanya menatap dengan pandangan kosong saat Mami Desi terus menggosok. Lalu setelah merasa noda di gaun putih itu sedikit memudar, meski tetap rusak, Mami Desi melempar kain coklat itu ke lantai yang penuh pecahan beling dan genangan sirup di karpet. Pluk! Kain itu mendarat di genangan becek, basah, lengket, dan ternoda. Hancur. Mami Desi berkacak pinggang, napasnya memburu. Dasar tidak berguna. Kain jelek ini seratnya kasar. Malah bikin satinnya beruntusan. Kamu itu simpan sampah di rumah orang kaya, Nila. Buang itu. Jijik aku lihatnya. Raka, yang sedari tadi hanya diam menonton, akhirnya mendekati Nila. Apakah dia akan membela istrinya? Apakah dia akan mengambil kain itu dan membersihkannya? Tidak. Raka justru menendang pelan kain itu agar menjauh dari sepatu kulitnya. Sudahlah, Nila, ucap Raka dengan nada lelah, seolah Nila lah yang membuat masalah. Nanti aku belikan kain baru di pasar Tanah Abang, yang motifnya lebih bagus. Jangan bikin Mami makin stres. Kamu lihat kan kita lagi panik. Nila mendongak. Ia menatap wajah Raka. Di detik itu, Nila tidak lagi melihat seorang suami. Ia tidak melihat seorang manusia. Ia melihat cangkang kosong. Sebuah manekin hidup yang tidak memiliki tulang punggung maupun hati. Nila berdiri perlahan. Ia tidak memungut kain itu. Ia membiarkannya tergeletak di sana, bersimbah noda dan penghinaan. Kain itu sudah mati, sama seperti pernikahannya. Tanpa sepatah kata pun, Nila berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Heh, mau kemana? Bersihkan pecahan beling ini, jangan lari dari tanggung jawab, teriak Mami Desi. Nila berhenti di ambang pintu. Ia menoleh sedikit, hanya memperlihatkan profil wajahnya yang dingin membeku. Bersihkan sendiri, ucap Nila. Suaranya rendah, datar, namun memiliki resonansi yang membuat bulu kuduk Raka meremang. Itu pecahan kalian. Itu kotoran kalian. Nila masuk ke kamar dan mengunci pintu. Klik. Di dalam kamar yang gelap, hanya diterangi kilat petir dari jendela, Nila membuka laci rahasianya. Ia mengambil ponsel titanium itu. Tangannya tidak lagi gemetar. Air matanya sudah kering, menguap menjadi bahan bakar yang panas membara. Ia menekan tombol panggil pada satu nomor yang sudah tersimpan di speed dial. Tut, tut. Halo, Madame Enel? Suara pria dengan aksen Prancis kental terdengar di ujung sana. Kami tidak menyangka Anda menelepon secepat ini. Nila menatap pantulan dirinya di cermin gelap. Ia menyeka sisa air mata di sudut matanya dengan gerakan tegas. Jin? Suara Nila terdengar parau namun tajam seperti gunting baja. Katakan pada Dior, aku setuju. Tapi dengan satu syarat. Apa itu, Madam? Aku ingin global launching koleksi kain itu diadakan di Jakarta. Bulan depan. Bersamaan dengan pekan mode lokal di sini. Hening sejenak di ujung telepon. Jin terdengar bingung. Tapi Madam, Jakarta Fashion Week itu levelnya jauh di bawah standar Anda. Kenapa harus di sana? Nila tersenyum. Senyum yang tidak mencapai matanya. Di luar, suara gedoran Mami Desi di pintu kamarnya terdengar makin keras, diiringi cacian yang menyebutnya menantu durhaka. Karena aku ingin membakar sampah, Jin, jawab Nila dingin. Dan aku ingin memastikan apinya terlihat jelas dari barisan paling depan. Baik, Madam. Saya akan siapkan private jet dan tim keamanan. Selamat datang kembali ke dunia nyata, Your Highness. Nila mematikan telepon. Ia melirik ke arah pintu yang masih digedor. Gedorlah sepuasmu, Mami, batin Nila. Karena itu adalah kali terakhir kau bisa menyentuh pintuku. Di lantai ruang tengah, kain golden gossamer yang hancur itu berkilau redup terkena cahaya lampu, seolah mengucapkan salam perpisahan yang pilu. Benang emas itu telah putus. Tapi dari putusannya,
sebuah jaring laba-laba raksasa baru saja mulai ditenun. Perburuan telah dimulai. Pagi itu, langit Jakarta masih menyisakan mendung sisa badai semalam, menciptakan cahaya abu-abu yang suram. Di depan pagar rumah Mami Desi yang catnya mulai mengelupas, Nila berdiri mematung. Di tangannya, tergenggam sebuah tas belanja pasar yang terbuat dari anyaman plastik murahan berwarna merah biru. Tas wajib bagi seorang menantu yang hendak pergi berbelanja sayur ke pasar becek. Dari balik jendela butik, Mami Desi berteriak sambil mengikir kukunya. "Jangan lupa tawar kangkungnya, Nila. Jangan biarkan tukang sayur menipu tampang bodohmu itu. Dan belikan Raka vitamin otak, dia butuh energi untuk persiapan lomba." Nila tidak menoleh. Ia hanya mengangguk pelan, sebuah anggukan otomatis yang telah ia latih selama 2 tahun pernikahan. Di kakinya, sandal jepit karet tipis berbunyi ceplak-ceplak basah saat ia melangkah menjauh. "Baik, Mami," gumamnya pada angin kosong. "Aku akan membeli vitamin. Tapi bukan untuk otak Raka, melainkan vitamin keberanian untuk diriku sendiri." Nila berjalan menyusuri gang sempit perumahan itu. Ia melewati got yang mampet, melewati ibu-ibu yang sedang bergosip, melewati kucing jalanan yang kurus. Ia terus berjalan hingga mencapai jalan raya utama, sekitar 1 kilometer dari rumah. Napasnya teratur, matanya lurus ke depan. Di sebuah tikungan sepi dekat halte bus yang tak terawat, sebuah mobil van hitam matte dengan kaca jendela gelap gulita sudah menunggu. Mesinnya menderu halus, nyaris tanpa suara, seperti harimau yang sedang mendengkur. Tidak ada plat nomor yang mencolok, hanya lambang inisial kecil berwarna perak di pintu, NL. Pintu geser mobil itu terbuka otomatis saat sensor mendeteksi kedatangan Nila. Nila melangkah masuk. Seketika, atmosfer berubah total. Hiruk-pikuk suara klakson metro mini dan debu jalanan lenyap, digantikan oleh keheningan kedap suara dan aroma white tea, serta leather mahal yang menenangkan. AC mobil menyembur lembut, membelai kulit Nila yang lengket oleh keringat. "Selamat pagi, Madam," sapa seorang pria di kursi pengemudi. Ia tidak menoleh ke belakang, menjaga privasi tuannya. Kaca pembatas antara sopir dan penumpang tertutup perlahan. Nila tidak menjawab. Ia menjatuhkan tas belanja plastik itu ke lantai mobil yang berlapis karpet bulu domba. Tas itu terguling. Isinya, dompet koin receh dan catatan belanja Mami Desi, terserak tak berharga. Nila berdiri di dalam kabin van yang luas itu. Jari-jarinya bergerak cepat membuka kancing daster abu-abunya yang kumal. Kain kasar yang berbau bawang dan deterjen murah itu meluncur jatuh ke lantai, menumpuk seperti kulit ular yang baru saja berganti. Di hadapannya, tergantung rapi sebuah setelan powersuit berwarna hitam pekat, terbuat dari bahan vicuna wool, serat termahal di dunia yang dipanen dari pegunungan Andes. Nila menyentuh kain itu. Lembut, hangat, berwibawa. Ia mengenakan celana panjang yang memeluk kakinya dengan sempurna, lalu kemeja sutra putih gading, dan terakhir blazer hitam dengan potongan tajam di bahu. Ia duduk di depan meja rias mini yang terintegrasi di dinding mobil. Dengan kapas pembersih, ia menghapus minyak di wajahnya. Sreh, wajah kusam, menantu pembantu, itu hilang. Ia memulas lipstik berwarna merah marun gelap. Tajam, mengintimidasi. Ia melepas ikatan rambutnya yang berantakan, membiarkan rambut hitam legamnya jatuh tergerai, berkilau sehat setelah disisir rapi. Terakhir, ia menendang sandal jepit karetnya ke sudut. Kakinya masuk ke dalam sepasang sepatu stiletto hitam setinggi 10 cm dengan sol merah darah. "Ta!" Suara tumit sepatu itu beradu dengan lantai mobil adalah proklamasi perang. Transformasi selesai. Nila yang lusuh telah mati di pinggir jalan. Yang duduk di kursi kulit itu kini adalah Madam NL, ratu tekstil yang memegang kendali tren mode Eropa. "Jalan, Pak, ke sarang laba-laba," perintah Nila. Suaranya bukan lagi suara cicitan tikus, melainkan auman rendah singa betina. Mobil meluncur membelah kemacetan Jakarta, menuju sebuah kawasan industri tertutup di pinggiran kota yang dijaga ketat oleh security bersenjata. Mereka berhenti di depan sebuah bangunan beton raksasa tanpa jendela, yang dari luar terlihat seperti gudang logistik biasa. Namun, begitu Nila menempelkan telapak tangannya pada pemindai biometrik di pintu masuk pribadi, pintu baja setebal 10 cm itu bergeser tanpa suara. Udara di dalam sana berbeda. Dingin, steril,
dan beraroma ozon. Bukan bau apek gudang Mami Desi. Ini adalah bau uang dan teknologi. Ruangan itu luasnya 5 kali lapangan sepak bola, dipenuhi oleh barisan mesin tenun robotik canggih dari Jerman yang bekerja dengan kecepatan kilat namun senyap. Wir. Ribuan benang sutra, kashmir, dan serat emas ditenun secara presisi oleh lengan-lengan robot, menciptakan pola-pola rumit yang mustahil dikerjakan tangan manusia biasa. Ratusan karyawan berseragam putih abu berjalan sibuk membawa tablet. Begitu mereka melihat Nila melangkah masuk dengan bunyi stiletto yang menggema. Tak, aktivitas seketika berhenti. Seperti gelombang yang merambat, satu persatu karyawan itu menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Tidak ada yang berani menatap mata Nila. Bukan hanya karena hormat, tapi karena takut. Mereka tahu standar kesempurnaan wanita ini tidak mentolerir kesalahan sekecil mikron. Selamat datang kembali, Maestra, sambut Jinluk, asisten pribadinya, seorang pria Prancis necis yang memegang papan jalan digital. Laporan, Jin, kata Nila tanpa basa-basi, terus berjalan membelah lautan karyawan yang menunduk. Ia menyentuh pinggiran mesin tenun dengan jari yang semalam tertusuk jarum di gudang kumuh. Di sini, mesin-mesin ini merespon sentuhannya dengan dengkuran halus data statistik di layar monitor. Produksi untuk Dior sudah 80%, Madam. Sampel kain water resistant silk untuk Armani juga sudah siap uji lab. Lapor Jin cepat, berusaha menyamai langkah lebar Nila. Namun, ada masalah kecil di sektor 4. Ada satu batch kain sutra tenun tangan yang dianggap reject oleh quality control, karena warnanya luntur 0,01% dari standar Pantone. Nila berhenti mendadak. Jin hampir menabrak punggungnya. Luntur 0,01%? Tanya Nila. Betul, Madam. Warnanya sedikit, terlalu pucat di bawah sinar UV. Kami berencana memusnahkannya hari ini agar tidak merusak reputasi. Nila terdiam sejenak. Ingatannya melayang pada kain golden gossamer ibunya yang dihancurkan Mami Desi dan dianggap kain pel. Di dunia Mami Desi, sampah dianggap emas. Di dunia NL, emas yang sedikit tergores dianggap sampah. Sebuah ide kejam melintas di benaknya. Jangan dimusnahkan, perintah Nila. Ia berbalik menatap Jin, bibir merah marunnya menyunggingkan senyum miring. Bawa kain reject itu ke ruanganku. Bungkus dengan kertas kado paling mewah yang kita punya. Jin mengerutkan kening, bingung. Untuk apa, Madam? Kain itu cacat. Justru itu, Jin, bisik Nila, matanya berkilat dingin. Aku butuh umpan. Umpan yang berkilau untuk menangkap tikus yang serakah. Tikus-tikus itu tidak akan bisa membedakan cacat mikro dengan mahakarya. Bagi mereka, asal berkilau, itu berlian. Nila melanjutkan langkahnya menuju kantor pribadinya di lantai atas. Sebuah kotak kaca yang menggantung di atas pabrik, memungkinkannya mengawasi seluruh kerajaannya. Dari atas sana, ia melihat mesin-mesin yang bekerja tanpa lelah. Ia adalah pencipta. Ia adalah penentu tren. Dan sore ini, ia akan pulang ke rumah Mami Desi, kembali memakai das terbau, dan kembali menjadi Nila si bodoh. Tapi kali ini berbeda. Di dalam saku dasternya nanti, ia tidak akan membawa vitamin otak untuk Raka. Ia akan membawa perangkap. Siapkan peluncuran Jakarta Fashion Week, perintah Nila final, sambil duduk di kursi kebesarannya yang terbuat dari kulit Italia. Pastikan nama, Butik Desi Glamour, ada di daftar undangan barisan depan. Aku ingin dia melihat dengan jelas saat aku memenggal leher bisnisnya di atas panggung. Jin membungkuk hormat. Sesuai keinginan Anda, Ratu. Di luar dinding beton itu, Nila hanyalah istri yang terbuang. Tapi di dalam sini, ia adalah Tuhan bagi setiap helai benang yang terjalin. Dan Tuhan sedang bersiap untuk memberikan hukuman air bah. Aroma bawang goreng yang hangus dan tumisan kangkung yang terlalu asin menguar di dapur sempit rumah Mami Desi. Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Nila kembali mengenakan daster pudar yang sama dengan yang ia pakai pagi tadi. Rambutnya kembali diikat karet gelang longgar. Tidak ada jejak Madam NL yang berkuasa di sini, yang ada hanyalah Nila, si tukang masak yang kelelahan. Ia mengaduk sayur di wajan dengan tatapan kosong. Namun, di balik celemek kumalnya, jantungnya berdegup dengan irama kemenangan yang tenang. Di atas meja makan,
Tergeletak sebuah bungkusan plastik hitam kresek, jenis plastik murah yang biasa dipakai membungkus sampah atau belanjaan pasar basah. Tapi isi di dalamnya adalah dinamit. "Nila, mana makan malam?" "Raka sudah lapar." Teriakan Mami Desi terdengar dari ruang tengah, diiringi suara TV yang menyiarkan berita selebriti. "Sebentar, Mam." "Sudah matang," sahut Nila. Ia mematikan kompor, menyajikan makanan di piring, lalu membawa bungkusan plastik hitam itu bersamanya ke ruang makan. Mami Desi dan Raka sudah duduk menghadapi meja makan. Raka tampak sibuk dengan ponselnya. Mungkin sedang memamerkan sketsa, karyanya, di media sosial. Sementara Mami Desi sedang menghitung tumpukan bon utang butik dengan wajah bersungut-sungut. "Lama sekali," omel Mami Desi tanpa menoleh. "Apa susahnya tumis kangkung? Kamu ini makin hari makin lelet. Kayak siput kena stroke." Nila meletakkan piring sayur di meja. Uap panas mengepul, namun suasana di meja itu sedingin es. "Maaf, Mam. Tadi saya mampir ke gudang teman lama," ucap Nila pelan, memancing. Ia meletakkan bungkusan plastik hitam itu di ujung meja, tepat di dekat siku Mami Desi yang tertutup lengan baju macan tutulnya. Mami Desi melirik jijik pada bungkusan itu. "Apa itu? Sampah? Jangan taruh sampah di meja makan. Jorok." "Bukan sampah, Mam," jawab Nila, merendahkan suaranya seolah takut dimarahi. "Tadi, teman saya yang kerja di pelabuhan bilang ada kontainer barang rejek yang mau dibuang. Katanya sisa ekspor yang gagal lolos uji kualitas. Saya iseng ambil satu potong kain. Siapa tahu bisa dipakai buat lap kaki atau serbet dapur pengganti kain warisan ibu yang kemarin rusak." Kata "rusak" diucapkan Nila dengan penekanan yang sangat halus, tapi cukup untuk membuat Raka berhenti main ponsel sejenak. Pria itu tampak tidak nyaman, tapi tetap diam. Mami Desi mendengus. "Halah, paling kain majun. Kain sisa pabrik yang penuh minyak. Buat apa kamu bawa ke sini? Menuh-menuhin rumah saja." Namun, tangan Mami Desi, tangan yang selalu gatal pada barang gratisan, bergerak juga. Dengan kasar, ia merobek simpul plastik kresek itu. Isinya tumpah keluar. Bukan kain majun. Bukan kain lap. Sebuah gulungan kain sutra berwarna midnight blue, biru malam, meluncur keluar, jatuh terhampar di atas meja makan yang taplaknya bolong-bolong. Di bawah cahaya lampu neon ruang makan yang suram, kain itu tiba-tiba menyala. Teksturnya begitu halus, memantulkan cahaya dengan kilau yang dalam dan misterius, seperti permukaan danau di malam hari. Mata Mami Desi membelalak. Garpu di tangannya terjatuh. Klang! Ia menyentuh kain itu. Jari-jarinya yang kasar meraba serat sutra yang dingin dan licin. "Ini..." Mami Desi tercekat. Sebagai pemilik butik, meskipun butik norak, Mami Desi punya insting pedagang. Ia tahu barang mahal saat melihatnya, meski ia tidak punya selera untuk menghargainya. Ia tahu kain ini bukan polyester tanah abang. "Ini sutra Thai? Bukan, ini lebih halus." Gumam Mami Desi, matanya mulai berkilat rakus. Ia mengangkat kain itu, menerawangnya ke arah lampu. Seratnya rapat, jatuhnya sempurna. Tidak ada cacat yang terlihat oleh mata telanjangnya. "Kamu bilang ini barang rejek?" tanya Mami Desi curiga, menatap Nila tajam. "Bagian mananya yang rusak? Ini mulus begini." Nila menunduk, menyembunyikan senyum iblisnya. "Kata teman saya, warnanya luntur sedikit kalau kena matahari, Mam. Cacat produksi. Makanya mau dibakar. Saya minta saja, lumayan buat ya. Buat lap." "Lap?" jerit Mami Desi, suaranya melengking girang bercampur hinaan. Ia segera menarik seluruh kain itu ke pelukannya, mendekapnya erat seolah takut kain itu diambil kembali. "Dasar orang bodoh. Kampungan. Kain sebagus ini mau dijadikan lap? Otakmu itu benar-benar isinya cuma kangkung ya, Nila?" Mami Desi tertawa culas. "Ini sutra premium. Kalau dijual di butik, semeter bisa 5 juta. Cacat apanya? Mataku yang ahli ini tidak melihat cacat apapun. Temanmu itu yang bodoh, sama sepertimu." Raka ikut menyentuh kain itu. "Bagus banget, Mam. Ini cocok buat desain sketsaku yang kemarin."
Mami Desi menepuk meja. Benar, Raka, kamu jenius. Wanita parubaya itu berdiri, mengibaskan kain biru malam itu di tubuhnya, berputar di depan cermin ruang makan. Dengar baik-baik, titah Mami Desi, matanya berapi-api. Kita tidak akan jadikan ini lab. Kita akan pakai kain ini untuk baju super di Jakarta Fashion Week nanti. Kita akan bilang ini kain impor khusus yang Mami pesan langsung dari Italia. Ya, dari Italia. Tapi Mam, potong Nila dengan nada polos yang dibuat-buat. Itu kan barang reject, nanti kalau ketahuan. Diam kamu, bentak Mami Desi. Siapa yang bakal tahu? Kamu pikir juri Fashion Week itu bawa mikroskop? Asal kelihatan mengkilap, mereka pasti puji. Lagi pula, labelnya tidak ada. Kita tinggal jahit label, butik Desi Glamour, di kerahnya. Beres. Kain ini sekarang resmi jadi milik Mami. Mami Desi mengelus kain itu dengan penuh nafsu kepemilikan. Ia tidak sadar bahwa ia sedang memegang bom waktu. Kain itu memang reject, bukan karena warnanya, tapi karena kain itu memiliki penanda kimiawi khusus yang hanya bisa dilihat dengan sinar UV, sebuah tanda tangan rahasia pabrik NL yang bertuliskan, milik pencuri. Nila hanya mengangguk patuh. Baik, Mam, terserah Mami saja. Saya cuma mau bantu. Bantuanmu diterima, cibir Mami Desi. Sekarang, karena kamu sudah bawa kain bagus ini, Mami maafkan kesalahanmu merusak mood Mami kemarin. Sana makan di dapur, sisanya buat Raka. Mami Desi dan Raka kembali sibuk mengagumi kain itu, mendiskusikan betapa hebatnya mereka bisa mendapatkan bahan Italia secara gratis. Mereka menertawakan kebodohan Nila yang tidak tahu harga barang. Nila mengambil piringnya, berjalan mundur ke dapur. Di kegelapan dapur, ia menyendok nasi dingin ke mulutnya. Rasanya hambar. Tapi kepuasan di dadanya terasa manis. Lebih manis dari madu. Makanlah umpan itu, Mami, batin Nila. Jahitlah labelmu di atas karyaku. Klaimlah itu sebagai milikmu. Karena semakin tinggi kau mengangkat kain itu di panggung nanti, semakin keras jatuhnya saat aku menarik karpet di bawah kakimu. Malam itu, suara mesin jahit kembali terdengar dari ruang kerja Raka. Tapi kali ini, Raka yang menjahit, dipaksa ibunya. Sementara Mami Desi mengawasi dengan tongkat komando, berteriak-teriak agar Raka tidak merusak sutra Italia, temuan Mami. Nila mendengarkan dari balik dinding kamarnya. Ia membuka ponselnya, melihat jadwal acara Jakarta Fashion Week. Show, butik Desi Glamour, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Show, The Golden Thread by Mystery Guest, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya beda 1 jam, bisik Nila. 1 jam untuk mereka terbang, dan selamanya untuk mereka jatuh. Ia mematikan lampu kamar. Di dalam gelap, matanya terbuka lebar, menatap langit-langit yang bocor. Ia tidak sabar menunggu hari penghakiman itu tiba. Label telah tertukar, dan nasib telah disegel. Sore itu, matahari Jakarta bersinar ganas, memanggang aspal jalanan di depan butik Desi Glamour, hingga uap panas terlihat menari-nari di udara. Di dalam butik yang pendingin udaranya sudah lama mati dan diganti kipas angin berdebu, Nila sedang mengepel lantai keramik putih yang kusam. Sret-sret. Suara kain pel yang bergesekan dengan lantai menjadi irama latar yang menyedihkan. Punggung Nila basah oleh keringat, lengket dan tidak nyaman di balik daster katun tipisnya. Ia baru saja selesai menyikat kamar mandi ketika sebuah sepeda motor kurir berhenti tepat di depan pintu kaca butik. Kurir itu bukan kurir paket biasa. Ia mengenakan seragam rapi dengan logo emas, JFW Official. Ia membawa sebuah amplop besar berwarna merah darah, yang terbuat dari kertas bludru tebal. Permisi, sapa kurir itu sopan saat masuk. Paket VVIP untuk pemilik butik Desi Glamour. Mami Desi, yang sedang mengipasi diri dengan majalah gosip di balik meja kasir, melompat bangun seolah kursi yang didudukinya tersengat listrik. Matanya berbinar liar melihat amplop merah itu. Sini, itu saya. Saya pemiliknya. Seru Mami Desi, menyambar amplop itu dari tangan kurir tanpa mengucapkan terima kasih. Begitu kurir pergi, Mami Desi merobek segel lilin emas pada amplop itu dengan tangan gemetar. Ia menarik isinya,
Sebuah kartu undangan tebal dengan tulisan timbul berwarna emas. Undangan resmi, Jakarta Fashion Week kategori, desainer lokal berbakat tamu kehormatan, Rakaf Desi, Butik Desi Glamour, akses, red carpet Bakstagi. Akhirnya, Mami Desi menjerit histeris, mencium kartu undangan itu berkali-kali sampai lipstik merahnya menempel di kertas bludru. Raka, cepat turun. Kita resmi diundang. Kita bakal masuk TV. Mami bakal jadi selebriti. Raka berlari turun dari lantai 2 dengan wajah antusias. Ia melihat undangan itu dan tertawa lebar, tawa kelegaan yang memuakan. Ini berkat desainku, Mam, dan kain, sutra Italia, itu, seru Raka bangga. Tentu saja, kita memang jenius. Mami Desi memeluk anaknya, berputar-putar di tengah butik sempit itu. Mereka merayakan kemenangan di atas panggung yang dibangun dari keringat Nila. Nila masih berdiri memegang gagang pel di sudut ruangan, memperhatikan mereka seperti hantu yang tak kasat mata. Ia melihat nama yang tertera di undangan, Raka Desi. Namanya tidak ada. Tentu saja. Di mata dunia yang diciptakan Mami Desi, Nila tidak eksis. Tiba-tiba, Mami Desi berhenti berputar. Matanya yang tajam mendarat pada sosok Nila yang diam mematung. Senyum di wajah Mami Desi berubah menjadi seringai merendahkan. Nila, panggil Mami Desi, mengibaskan undangan merah itu di udara seperti kipas. Kamu lihat ini? Ini tiket ke dunia yang tidak akan pernah bisa kamu masuki. Dunia orang-orang berkelas. Selamat, Mam. Selamat, Mas Raka, ucap Nila datar. Besok malam acaranya. Lanjut Mami Desi, berjalan mendekati Nila, menatapnya dari ujung rambut yang lepek hingga ujung kaki yang kotor. Tentu saja kamu tidak ikut. Kamu pikir Mami mau bawa pembantu ke acara bergengsi? Nanti dikira kamu tukang cuci piring yang nyasar. Kamu di rumah saja. Jaga butik. Awas kalau ada maling. Nila menunduk. Baik, Mam. Saya jaga butik. Dan satu lagi, tambah Raka, nadanya terdengar canggung tapi tetap menyakitkan. Tolong setikakan jas hitamku yang lama. Bikin licin. Jangan sampai ada satu kerutan pun. Wartawan bakal ambil foto close-up. Iya, Mas, jawab Nila. Malam harinya, butik Desi Glamour, sibuk bukan main. Mami Desi heboh mencoba gaun macan tutul baru yang ia jahit sendiri, dengan hasil berantakan, sementara Raka sibuk berlatih pidato kemenangan di depan cermin. Nila, ia ada di ruang setrika yang panas, menekan setrika uap ke atas jas hitam Raka. Uap panas mengepul, membasahi wajahnya. Ia menyetrika dengan teliti, memastikan setiap garisnya tajam. Ini terakhir kalinya aku melayanimu, Mas, batin Nila. Aku akan membuatmu terlihat tampan besok. Tampan seperti mayat yang didandani di dalam peti mati. Saat Nila selesai menyetrika, ia menyelipkan sesuatu ke dalam saku dalam jas Raka. Bukan surat cinta. Bukan jimat keberuntungan. Melainkan sebuah kartu nama kecil berwarna hitam polos dengan tulisan embos perak, NL Textile Industries, Paris. Raka tidak akan menyadarinya sampai ia merogoh saku itu di saat yang paling krusial nanti. Hari Haji pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebuah mobil rental mewah, Toyota Alphard sewaan yang dibayar dengan uang kas butik terakhir, berhenti di depan rumah. Sopir berseragam membukakan pintu. Mami Desi keluar dengan gaun emas menyala yang penuh payet, terlihat seperti lampu disko berjalan. Raka mengenakan jas hitam hasil setrikaan Nila, terlihat gagah namun matanya kosong. Nila berdiri di ambang pintu, masih mengenakan daster rumahan. Kunci pintu. Jangan tidur cepat. Tunggu kami pulang bawa piala, teriak Mami Desi dari jendela mobil yang terbuka sedikit. Dan jangan coba-coba nyalakan TV. Listrik mahal. Hati-hati di jalan, Mam. Semoga sukses, Mas, ucap Nila, melambaikan tangan dengan gerakan kaku. Kaca mobil tertutup. Alphard itu meluncur pergi, membawa mimpi-mimpi kosong Mami Desi dan Raka menuju kehancuran mereka. Lampu belakang mobil merah itu menghilang di tikungan jalan, ditelan kegelapan malam Jakarta. Hening. Akhirnya, hening. Nila menurunkan tangannya.
Bahunya yang tadi membungkuk submisif, kini perlahan tegak. Tegak dan kokoh. Tatapan matanya yang tadi sayu, kini menyala dingin, lebih tajam dari sorot lampu mobil manapun. Ia berbalik, masuk ke dalam rumah, dan langsung mengunci pintu utama. Klik. Namun, ia tidak menuju dapur atau kamar tidur. Ia berjalan lurus ke gudang belakang. Di sana, ia tidak mengambil kain pel. Ia mengambil sebuah koper metalik yang sudah ia sembunyikan di balik tumpukan kardus kain perca. Ia membuka koper itu. Di dalamnya, terlipat rapi sebuah gaun malam kutur berwarna hitam onis dengan aksen benang emas asli, sisa dari kain golden gossamer ibunya yang ia selamatkan dan ia tenun ulang menjadi simbol kebangkitan. Nila melepas dasternya. Ia membiarkan kain murah itu jatuh ke lantai gudang yang berdebu. Ia menginjaknya saat ia melangkah menuju koper. 5 menit kemudian, pintu belakang rumah terbuka. Bukan Alphard sewaan yang menunggu di gang sempit belakang rumah, melainkan sebuah helikopter pribadi berwarna hitam yang mendarat di lapangan kosong bekas gusuran. Baling-balingnya memutar angin kencang yang menerbangkan sampah-sampah plastik di sekitarnya. Beberapa tetangga mengintip dari jendela dengan mulut menganga, mengira ada pejabat negara atau polisi yang datang menggerebek. Seorang pria dengan setelan jas rapi turun dari helikopter, menunduk di bawah putaran baling-baling. Itu Jinluk. Ia berlari kecil mendekati Nila yang kini berdiri anggun di tengah angin kencang. Gaun hitamnya berkibar dramatis. Benang emasnya menangkap cahaya lampu jalanan dan memantulkannya dengan kilau magis. "Madam Enel," seru Jin, suaranya beradu dengan deru mesin. "Dunia sudah menunggu. Paris, Milan, New York, semua mata tertuju ke Jakarta malam ini hanya untuk melihat Anda." Nila tersenyum. Senyum yang bukan lagi milik seorang istri penurut. "Biarkan mereka melihat, Jin," jawab Nila, suaranya tenang namun bergaung kuat. "Tapi pastikan satu hal. Pastikan kursi untuk Mami Desi dan Raka ada di barisan paling depan. Aku ingin mereka melihat dengan jelas siapa yang sebenarnya mereka tinggalkan untuk jaga toko." Nila meraih tangan Jin dan naik ke dalam helikopter. Pintu tertutup. Mesin menderu naik. Dari ketinggian, Nila melihat rumah Mami Desi mengecil. Rumah itu tampak seperti kotak korek api yang rapuh. Kandang yang selama ini mengurungnya kini tak lebih dari setitik debu di bawah kakinya. "Selamat menikmati panggungmu yang sebentar, Mami," bisik Nila pada kaca jendela. "Karena setelah ini, panggung itu akan menjadi milikku selamanya." Helikopter itu melesat membelah langit malam Jakarta, menuju gemerlap lampu kota di kejauhan, di mana sebuah karpet merah telah digelar bukan untuk menyambut tamu, melainkan untuk menyambut sang pemilik tahta. Perburuan senyap telah berakhir. Sekarang, saatnya sang singa mengaum. Gedung Jakarta Convention Center malam itu telah berubah wujud. Fasad betonnya yang kaku kini bermandikan cahaya sorot ungu dan emas, menciptakan ilusi kemegahan yang memabukkan. Sebuah karpet merah panjang terhampar dari area drop-off hingga pintu masuk utama, diapit oleh barisan pagar beludru dan ratusan fotografer yang siap memburu mangsa visual mereka. Udara malam bergetar oleh suara shutter kamera yang meletup-letup seperti berondongan senapan mesin, cekrek-cekrek-cekrek. Sebuah Toyota Alphard sewaan berhenti di ujung karpet merah. Pintu terbuka. Mami Desi melangkah keluar. Kakinya yang dipaksa masuk ke dalam sepatu hak tinggi berhias kristal imitasi mendarat goyah di atas karpet merah. Ia mengenakan gaun emas rancangannya sendiri, The Golden Desi, yang penuh sesak dengan payet, bulu angsa sintetis di bahu, dan belahan rok yang terlalu tinggi. Di bawah sorot lampu ribuan watt, gaun itu tidak berkilau elegan, melainkan memantulkan cahaya yang menyilaukan dan kasar, persis seperti bungkus permen yang diremas. "Sini, foto sini. Butik Desi Glamour ada di sini." Mami Desi melambai-lambaikan tangannya secara agresif ke arah kerumunan wartawan. Ia memutar tubuhnya, berkacak pinggang, dan melemparkan kisbai ke udara kosong. Ia merasa dunia sedang berputar di sekelilingnya. Ia merasa setiap mata memuja keberadaannya. Di belakangnya, Raka turun dengan canggung. Jas hitam hasil setrikaan Nila memang terlihat licin sempurna. Namun pemakainya tampak seperti anak kecil yang tersesat di pesta orang dewasa. Raka tersenyum kaku, matanya menyapu kerumunan yang bising, mencari validasi. "Raka," gandeng Mami, senyum yang lebar. "Tunjukkan kalau kita ini calon pemenang.
desis Mami Desi tanpa mengubah senyum plastiknya di depan kamera. Raka menurut. Ia merangkul ibunya. Namun, yang tidak mereka sadari adalah arah lensa kamera para wartawan. Para fotografer itu memang memotret, tapi bukan ke arah mereka. Lensa-lensa telefoto raksasa itu mengarah melewati bahu Mami Desi, membidik seorang aktris terkenal yang baru saja turun dari mobil di belakang mereka. Mami Desi hanyalah background noise, gangguan visual yang menghalangi pemandangan utama. "Minggir dong, Bu!" Menghalangi frame, teriak seorang fotografer dari barisan depan. Mami Desi tidak mendengarnya, atau memilih untuk tidak mendengarnya. Telinganya sudah tersumbat oleh ego. Ia terus berjalan dengan dagu diangkat tinggi, menyeret Raka bersamanya menuju pintu masuk. "Lihat itu, Raka," bisik Mami Desi saat mereka melewati pintu kaca otomatis. Mereka semua terpesona. "Mami yakin besok kita ada di halaman depan koran." Kasihanilah, dia cuma bisa membayangkan kemewahan ini dari balik etalase butik busuk kita. Raka mengangguk pelan. Namun, tangannya tanpa sadar meraba saku jas bagian dalamnya. Ada rasa gatal yang aneh di dadanya, sebuah firasat buruk yang merayap naik. Ia merasakan tekstur kertas kaku di dalam sakunya, kartu nama yang diselipkan Nila, namun ia belum berani mengeluarkannya. Sementara itu, di sisi lain gedung yang jauh dari hiruk-pikuk dan teriakan norak, sebuah adegan yang sama sekali berbeda sedang berlangsung. Area pintu masuk VVIP di bagian belakang gedung dijaga ketat oleh pria-pria berbadan tegap dengan AirPH di telinga. Tidak ada karpet merah di sini, tidak ada wartawan yang berteriak. Yang ada hanyalah lantai marmer hitam yang dingin dan keheningan yang mahal. Angin malam menderu kencang saat sebuah helikopter hitam mendarat mulus di helipad pribadi. Baling-balingnya memotong udara dengan suara ritmis yang berwibawa, wop 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 wop. Pintu helikopter terbuka. Jinluk turun lebih dulu, lalu mengulurkan tangannya. Seorang wanita melangkah turun. Nila. Atau malam ini, dunia akan mengenalnya sebagai Madame NL. Ia mengenakan gaun, onis, yang ia bawa dari gudang. Gaun itu adalah antitesis dari gaun Mami Desi. Warnanya hitam pekat, menyerap cahaya di sekitarnya. Namun, setiap kali Nila bergerak, benang-benang emas murni yang ditenun secara mikroskopis di dalam serat kain itu akan berpendar redup, menciptakan ilusi seperti langit malam yang bertabur bintang jatuh. Potongannya sederhana namun mematikan, memeluk siluet tubuhnya dengan presisi arsitektural. Tidak ada payet, tidak ada bulu, hanya kemewahan murni yang berbicara lewat tekstur. Di depan pintu VVIP, 3 orang penting sudah menunggu dengan sikap hormat yang jarang mereka tunjukkan pada siapapun. Ada Pierre, editor-in-chief majalah mode paling berpengaruh di Paris. Ada Mr. Tanaka, investor tekstil terbesar dari Jepang. Dan ada ibu ketua penyelenggara JFW, yang terlihat gugup. Begitu Nila menapakkan kaki di marmer, 3 orang itu membungkuk. Bukan jabat tangan biasa, melainkan bungkukan tanda pengakuan kekuasaan. "Madame NL," sapa Pierre dalam bahasa Prancis, suaranya bergetar kagum. "Sebuah kehormatan langka Anda memilih Jakarta. Paris menangis malam ini karena kehilangan ratunya." Nila tersenyum tipis. Wajahnya yang dipulas make up minimalis namun tajam memancarkan aura dingin. "Paris terlalu berisik, Pierre. Kadang-kadang, kita perlu pulang ke kampung halaman untuk membersihkan sampah yang menumpuk," jawab Nila tenang. Ibu ketua penyelenggara maju selangkah, tangannya gemetar memegang rundown acara. "Madam, kami sudah menyiapkan private lounge untuk Anda sebelum show dimulai. Dan sesuai permintaan asisten Anda, kami sudah mengatur urutan tampil. Butik Desi Glamour akan tampil tepat sebelum segmen Anda." "Bagus," kata Nila, matanya berkilat dalam kegelapan. Biarkan mereka menikmati tepuk tangan pembuka. Biarkan mereka merasa terbang. Karena semakin tinggi mereka terbang, semakin keras bunyi tulangnya saat patah. Rombongan kecil itu bergerak masuk. Tidak ada kamera. Tidak ada blitz. Hanya suara langkah kaki stiletto Nila yang bergema di lorong sepi. Tak, tak, tak. Setiap langkahnya adalah vonis mati bagi masa lalunya. Di dalam main hall yang megah, suasana sudah mulai memanas. Ribuan tamu undangan duduk di kursi berundak. Mami Desi dan Raka, berkat label desainer lokal,
mendapatkan tempat duduk di barisan kedua, posisi yang cukup strategis untuk melihat dan dilihat. Mami Desi sibuk mengipasi dirinya dengan undangan merah, matanya liar memindai ruangan, menilai pakaian orang lain. Cih, lihat itu Raka. Istri wali kota pakai kebaya kuno. Dia pasti menyesal tidak jadi ambil gaun di tempat kita gara-gara insiden sirup itu, cibir Mami Desi. Tapi tenang, begitu kain, sutra Italia, kita keluar nanti, mereka semua akan memohon-mohon di kaki Mami. Raka duduk gelisah. AC di ruangan itu sangat dingin, namun keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia merasa aneh. Mengapa semua orang penting di barisan depan, para editor majalah, para buyer internasional, terus-menerus berbisik sambil melihat ke arah pintu masuk VVIP yang tertutup tirai hitam? Mam, bisik Raka. Ada rumor tentang mystery guest malam ini. Katanya desainer hantu dari Paris. Namanya Enel. Mami Desi tertawa meremehkan. Halah, paling cuma gimik panitia biar tiketnya laku. Enel? Siapa itu? Norak lo? Hahaha. Tidak ada yang bisa mengalahkan kain biru malam kita, Raka. Kain itu ajaib. Kamu lihat sendiri kan kilaunya. Saat Mami Desi tertawa, lampu ruangan tiba-tiba meredup. Musik bass yang berat mulai berdentum, menggetarkan lantai dan dada setiap orang di sana. Dum, dum, dum. Suara Master of Ceremony menggema dari pengeras suara, berat dan dramatis. Ladies and gentlemen, welcome to Jakarta Fashion Week. Malam ini, kita merayakan dualitas, tradisi dan revolusi. Di balik tirai hitam VVIP di balkon atas, Nila berdiri sambil memegang segelas champagne. Ia melihat ke bawah, tepat ke arah titik kecil berwarna emas norak di barisan kedua. Ia melihat Mami Desi yang sedang sibuk membetulkan letak rambut sasaknya. Nila menyesap minumannya. Rasanya dingin dan tajam. Jin, panggil Nila tanpa menoleh. Ya, madam. Pastikan lampu sorot utama nanti tidak hanya menyorot modelku. Aku ingin satu lampu sorot khusus disiapkan. Arahkan tepat ke wajah wanita berbaju emas di barisan kedua itu saat aku membuka identitasku. Untuk apa, madam? Aku ingin melihat wajahnya saat jiwanya meninggalkan tubuhnya, bisik Nila. Di bawah sana, Mami Desi tersenyum lebar, mengira sorot lampu yang mulai menyala-nyala itu adalah bintang keberuntungannya. Ia tidak tahu bahwa di atas kepalanya, pedang Damocles sudah tergantung, hanya ditahan oleh sehelai benang emas yang siap putus. Pintu gerbang neraka telah dibuka, dan Mami Desi baru saja menggelar tikar piknik di depannya. Musik tekno dengan beat murahan menghentak-hentak dari pengeras suara raksasa, memecah keheningan elegan di dalam main hall. Dumtak-dumtak. Irama yang terlalu cepat dan berisik itu, membuat beberapa editor mode di barisan depan mengernyitkan dahi, seolah telinga mereka baru saja disiram air kotor. Lampu sorot menyala terang, tanpa nuansa, tanpa seni. Datar dan menyilaukan. Ladies and gentlemen, please welcome the local rising star, Butik Desi Glamour. Di atas catwalk, model pertama melangkah keluar. Ia mengenakan gaun hijau neon yang dipenuhi rumbai-rumbai plastik. Langkahnya ragu-ragu, mungkin karena sepatu hak tingginya tersangkut di keliman rok yang dijahit tidak rapi. Di belakangnya, menyusul serangkaian koleksi yang merupakan mimpi buruk visual. Tabrak warna yang menyakitkan mata, potongan asimetris yang bukan karena seni melainkan karena salah gunting, dan payet-payet besar yang berkilau norak seperti lampu pasar malam. Di barisan kedua, Mami Desi bertepuk tangan paling keras, sendirian. Plok plok plok. Lihat, Raka. Lihat, bisik Mami Desi dengan mata berbinar-binar. Mereka semua diam. Mereka terpukau sampai lupa napas. Mami bilang juga apa? Desain Mami itu avant-garde. Terlalu maju untuk otak mereka. Raka duduk di sebelahnya, tersenyum kaku. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Sebagai seseorang yang pernah belajar desain, instingnya berteriak bahwa keheningan penonton ini bukanlah kekaguman. Ini adalah kebingungan. Ia melihat seorang kritikus mode terkenal di barisan depan sedang mencoret-coret buku catatannya dengan wajah masam, lalu berbisik sinis pada rekannya. Dan sekarang, gumam Mami Desi, meremas tangan Raka. Senjata rahasia kita. Musik berubah menjadi sedikit lebih dramatis. Model terakhir,
sang super, keluar. Ia mengenakan gaun yang terbuat dari kain sutra biru malam, midnight blue, yang dicuri Mami Desi dari sampah nila. Kain itu memang luar biasa indah. Kilaunya dalam, menyerap cahaya dan memantulkannya dengan elegan. Kain itu menyelamatkan segalanya. Namun, Mami Desi telah melakukan dosa besar. Di bagian dada gaun itu, ia menempelkan bros raksasa berlogo DG, Desi Glamour, dari kristal palsu, dan jahitan di bagian pinggang terlihat tertarik paksa, merusak jatuhnya kain yang alami. Meski begitu, keindahan material kain itu sendiri berhasil membuat penonton bergumam. Kainnya, bisik seorang buyer dari Italia di barisan depan. Itu Lumino Silk. Sangat langka. Bagaimana desainer kampung ini bisa mendapatkannya? Mami Desi mendengar gumaman itu. Dadanya membusung bangga. Dengar itu, Raka? Mereka memuji kain, Italia, pilihan Mami. Kita menang. Model itu berpose di ujung runway, berputar memamerkan kain biru itu, lalu kembali ke belakang panggung. Lampu meredup. Tepuk tangan sopan terdengar, singkat, layu, dan penuh kelegaan karena siksaan visual itu akhirnya berakhir. Mami Desi berdiri, melambai ke arah penonton yang bahkan tidak melihatnya, merasa dirinya adalah ratu malam ini. Tiba-tiba, suasana berubah total. Lampu ruangan mati total. Gelap gulita. Hening. Tidak ada musik tekno. Tidak ada suara MC. Hanya suara tetesan air yang diperkuat sound system canggih. Tes. Tes. Lalu suara gesekan biola tunggal yang menyayat hati, nada rendah yang merambat naik, menciptakan atmosfer magis dan mencekam. Aroma petricor, bau tanah basah setelah hujan, entah bagaimana disemprotkan ke dalam ruangan, menggantikan bau parfum menyengat Mami Desi. Dari pengeras suara, suara wanita dengan aksen Prancis yang berat terdengar, Introducing The Golden Thread by Enel. Lampu sorot tidak menyala putih. Sebaliknya, lampu ultraviolet, UV, raksasa berwarna ungu pekat menyala dari langit-langit, memandikan seluruh catwalk dalam cahaya black light. Model pertama NL keluar. Penonton menahan napas secara serentak. Model itu mengenakan gaun yang terbuat dari kain yang sama persis dengan kain lab yang dihancurkan Mami Desi. Kain serat nanas bercampur emas. Di bawah lampu biasa, warnanya coklat tanah. Tapi di bawah lampu UV ini, benang-benang emas di dalamnya menyala seperti api yang hidup. Gaun itu tampak seperti terbakar dalam keanggunan. Setiap seratnya menari mengikuti musik. Lalu model kedua, ketiga, keempat. Mereka memakai kain sutra, katun, dan linen yang tampak sederhana, tapi di bawah cahaya khusus ini, tekstur kain itu mengungkapkan pola-pola tersembunyi. Motif batik kuno yang ditenun secara subliminal, peta rasi bintang, dan puisi-puisi kuno yang tertulis dalam serat benang. Ini bukan sekadar fashion. Ini adalah sihir. Ini adalah teknologi tekstil tingkat dewa yang melampaui zaman. Mami Desi ternganga. Itu mirip kain lab Sinila. Bisiknya tidak percaya. Tapi, kenapa bisa menyala? Dan kemudian, klimaks itu tiba. Model terakhir NL keluar. Ia mengenakan gaun dari kain sutra biru malam, kain yang sama persis dengan yang dipakai model Mami Desi tadi. Namun bedanya, gaun ini dipotong dengan teknik bias cut yang sempurna, tanpa jahitan yang terlihat, memeluk tubuh model seperti air. Saat model itu berjalan ke tengah panggung, di bawah siraman lampu UV yang semakin intens, kain biru itu bereaksi. Zat pudar warna, chemical marker, yang dibilang Nila sebagai cacat luntur, ternyata adalah tinta fluorescent rahasia. Pada gaun model NL, tinta itu membentuk pola galaksi Bima Sakti yang berpendar biru terang, memukau seluruh dunia. Indah, sempurna. Namun, lampu UV itu tidak hanya menyorot panggung. Sesuai instruksi Nila, satu lampu sorot UV diarahkan menyapu ke area penonton, seolah-olah mencari sesuatu. Cahaya ungu itu menyapu barisan depan, barisan kedua, dan berhenti tepat di tempat Mami Desi duduk. Kebetulan yang mengerikan, atau rencana matang Nila, Mami Desi sedang memegang sisa perca kain biru curian itu di pangkuannya. Kain yang ia bawa sebagai bukti, keaslian untuk dipamerkan ke teman-temannya. Saat cahaya UV menghantam kain di pangkuan Mami Desi, reaksi kimia terjadi.
Karena kain itu adalah reject, barang gagal uji coba, pola galaksinya belum jadi. Sebaliknya, tinta itu bereaksi liar membentuk noda-noda besar berwarna kuning kehijauan yang menjijikan, seperti jamur atau lumut yang bercahaya. Dan lebih parah lagi, di bagian pinggir kain itu, Selvet G, tulisan pabrik yang tadinya tak kasat mata kini menyala terang benderang dalam warna merah neon. Property of Neutral Thread, do not use. Tulisan itu begitu besar dan jelas. Layar LED raksasa di panggung, yang menayangkan live feed dari kamera audiens, menangkap momen itu secara close-up. Wajah Mami Desi yang memegang kain bercahaya dengan tulisan Reject, do not use, terpampang di layar sebesar bioskop, tepat di sebelah model NL yang mengenakan versi sempurnanya. Seluruh main hall terdiam sejenak, memproses apa yang mereka lihat. Kemudian, bisik-bisik mulai terdengar seperti dengungan lebah yang marah. Lihat itu Desi Glamour kan? Itu kain yang sama, tapi punya dia ada tulisan Reject. Ya Tuhan, dia mencuri kain sampah dan membuatnya jadi baju. Memalukan. Dia pakai barang reject. Mami Desi menatap kain di pangkuannya yang kini menyala mengejeknya. Wajahnya pucat pasi di bawah cahaya ungu. Ia mencoba menutupi tulisan itu dengan tangannya, tapi cahaya itu menembus sela-sela jarinya. Raka membeku. Ia melihat ke layar raksasa. Ia melihat tulisan itu. Property of NL Nila. Nama itu menghantam otaknya seperti palu godam. Dari balkon VVIP yang gelap di atas sana, Nila menatap ke bawah sambil menggoyangkan gelas champagne-nya perlahan. Lihat, Jin, bisik Nila dingin. Tikus itu tertangkap basah sedang memegang kejunya. Dan kejunya beracun. Di bawah sana, dunia Mami Desi mulai runtuh. Bukan dengan ledakan, tapi dengan cahaya ungu yang mengungkapkan betapa kotornya tangannya. Lampu UV yang mencekam itu akhirnya padam, digantikan oleh sorot lampu spotlight putih bersih yang menyilaukan. Aula main hall Jakarta Convention Center berdengung dengan kebingungan massal. Di layar raksasa, bayangan tulisan Reject yang tadi menyala di pangkuan Mami Desi masih terbayang-bayang di retina mata ribuan penonton, meninggalkan jejak rasa malu yang permanen. Mami Desi duduk terpaku di kursinya, napasnya pendek-pendek seperti ikan yang terlempar ke darat. Tangannya gemetar hebat, berusaha menyembunyikan kain biru malam itu ke dalam tas tangannya, namun mata-mata di sekelilingnya sudah terlanjur melihat. Bisikan-bisikan tajam menusuk telinganya dari segala arah. Itu Desi Glamour, kan? Pencuri kain reject? Memalukan sekali. Ternyata dia cuma pemulung, bukan desainer. Di sebelahnya, Raka merasa kursi bludru yang didudukinya berubah menjadi bara api. Ia menunduk dalam-dalam, berharap lantai akan terbelah dan menelannya bulat-bulat. Otaknya berputar keras, berusaha menyangkal kesimpulan yang semakin nyata di kepalanya. Nila, tidak mungkin. Di atas panggung, musik orkestra yang agung mulai mengalun, membersihkan sisa-sisa musik tekno murahan sebelumnya. Suara MC kembali terdengar, kali ini dengan nada penuh hormat yang bergetar. Hadirin sekalian, saatnya kita menyambut sosok jenius di balik keajaiban tekstil malam ini. Sosok yang selama ini menolak sorotan, namun karyanya telah dipakai oleh keluarga kerajaan Eropa. Mari kita beri tepuk tangan untuk CEO dan lead designer Enel Textile Industries, Madam Enel. Pintu raksasa di ujung runway terbuka perlahan. Asap kering, dry ice, menyembur rendah, menciptakan efek awan di lantai panggung. Dari balik kabut putih itu, sesosok wanita melangkah keluar. Langkahnya tegap, ritmis, dan memancarkan dominasi mutlak. Tak. Ia tidak mengenakan gaun sutra biru malam yang menjadi bintang malam itu. Ia mengenakan gaun hitam onis dengan serat emas. Gaun yang ditenun ulang dari kain pel yang dihancurkan Mami Desi. Di bawah sorot lampu putih, benang emas di dalam gaun hitam itu berkilau tajam. Seolah-olah gaun itu terbuat dari pecahan bintang yang disatukan kembali. Penonton terkesiap. Keanggunan wanita itu membungkam ruangan. Wajahnya terangkat tinggi. Tatapannya tajam, menyapu seluruh ruangan tanpa rasa takut. Itu bukan wajah asing. Itu bukan bule Prancis. Itu Nila. Mami Desi terlonjak berdiri dari kursinya, matanya melotot nyaris keluar. Mulutnya terbuka lebar,
mengeluarkan suara jeritan yang tertahan di tenggorokan. "Nila?" Jeritan Mami Desi yang cempreng memecah kesakralan momen itu. Beberapa kepala menoleh ke arahnya dengan tatapan jijik. Tapi Mami Desi sudah kehilangan akal sehatnya. "Itu menantuku. Itu Nila. Hei, turun kamu. Ngapain kamu di situ? Dasar pembantu tidak tahu diri. Kamu mencuri panggung orang?" Mami Desi berteriak histeris, menunjuk-nunjuk ke arah panggung dengan jari telunjuknya yang gemetar. Ia yakin ini adalah lelucon gila. Nila pasti menyelinap masuk. Nila pasti sedang mempermalukannya lebih jauh dengan berpura-pura menjadi desainer. Di atas panggung, Nila berhenti tepat di tengah runway. Ia tidak menoleh ke arah MC. Ia tidak melambai ke penonton. Ia memutar tubuhnya perlahan, dan matanya, mata yang selama ini selalu menunduk patuh di dapur, kini terkunci lurus ke arah Mami Desi yang berdiri histeris di barisan kedua. Nila mengangkat tangan kanannya. Seorang asisten pria, Jinluk, segera berlari kecil membawakan sebuah mikrofon emas. Nila menerima mikrofon itu. Keheningan total menyelimuti ruangan. Ribuan orang menanti apa yang akan keluar dari bibir wanita misterius itu. "Selamat malam." Suara Nila terdengar jernih, tenang, dan dingin. Aksennya sempurna, wibawanya tak terbantahkan. "Maaf atas gangguan kecil dari barisan penonton tadi." Mami Desi terdiam, syok mendengar suara menantunya yang terdengar begitu asing dan berkuasa. "Malam ini," lanjut Nila, matanya tidak lepas dari Mami Desi, "saya ingin berbicara tentang nilai. Banyak orang di dunia ini yang memiliki mata, tapi tidak bisa melihat. Mereka melihat berlian, tapi menyebutnya kaca. Mereka melihat emas, tapi menyebutnya sampah." Nila menyentuh gaun hitam yang ia kenakan. "Gaun yang saya pakai ini, terbuat dari kain yang pernah dibuang ke lantai, diinjak, dan diludahi oleh seseorang yang mengaku mengerti fashion. Kain ini disebut, kain pel, yang tidak berharga." Raka mengangkat wajahnya. Ia mengenali kilau emas di gaun hitam itu. Ingatannya melayang ke momen pecahan sirup dan kain warisan Ibu Nila yang hancur. Wajah Raka memucat pasi. "Tapi lihatlah sekarang." Suara Nila meninggi, menggelegar memenuhi aula. Di tangan yang tepat, sampah itu menjadi mahkota. Dan di tangan yang salah. Nila menunjuk lurus ke arah kain biru bercahaya yang masih dipegang Mami Desi. "Emas pun akan berubah menjadi rongsokan. Kain yang Anda pegang itu, Nyonya, adalah cermin dari jiwa Anda. Caca." Dan tertulis jelas, "Reject." Blar. Kata-kata itu menghantam Mami Desi seperti tamparan fisik. Seluruh penonton kini menatap Mami Desi dengan pandangan menghakimi yang brutal. Cahaya lampu sorot yang Nila minta sebelumnya kini menyala terang, mengisolasi Mami Desi dalam lingkaran cahaya yang mempermalukan. Mami Desi terduduk lemas, kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya yang gemuk. Air matanya meleleh, melunturkan maskara tebalnya menjadi aliran sungai hitam di pipinya. Tidak mungkin, dia cuma Nila, dia cuma tukang jahit gudang. Racau Mami Desi lirih. Dunianya runtuh berkeping-keping. Nila belum selesai. Ia berjalan ke ujung panggung, mendekati posisi Raka. Ia berdiri menjulang di atas suaminya. Raka mendongak, menatap istrinya yang tampak seperti dewi pembalasan. "Nila," bisik Raka, bibirnya gemetar. Ini semua punyamu?" Nila merogoh saku gaunnya, saku tersembunyi yang elegan. Ia tidak mengeluarkan sapu tangan. Ia mengeluarkan sebuah gunting emas kecil, alat yang selalu ia gunakan untuk memotong benang di gudang, alat yang menjadi simbol perbudakannya selama ini. Tapi malam ini, gunting itu berkilau tajam di bawah lampu sorot. Nila menatap Raka, lalu dengan gerakan perlahan dan sengaja, ia menggunting pita merah imajiner di udara, tepat di depan wajah Raka. Crash. Suara guntingan itu terdengar nyaring di mikrofon. "Benang sudah putus, Raka," ucap Nila. Suaranya pelan namun terdengar oleh semua orang di barisan depan. Boneka tidak lagi butuh dalangnya. Dan desainer sejati tidak perlu mencuri nama istrinya untuk terlihat hebat. Nila berbalik badan dengan gerakan flick hair yang dramatis. Rambut hitam panjangnya mengibas udara, menampar angin kosong yang memisahkan dirinya dengan masa lalu. Ia berjalan kembali ke belakang panggung,
diiringi tepuk tangan yang meledak seperti badai. Bukan tepuk tangan sopan seperti tadi, melainkan standing ovation yang gemuruh. Pierre, editor majalah Paris itu, berdiri paling dulu, bertepuk tangan sambil meneriakkan, "Bravo! Magnifique!" Di kursi barisan kedua, Mami Desi dan Raka duduk dalam kehampaan. Tepuk tangan itu bukan untuk mereka. Tepuk tangan itu adalah suara paku yang dipukul ke atas peti mati reputasi, butik Desi Glamour. Nila telah pergi. Tapi bayangannya yang panjang dan hitam masih mencekik leher mereka, lebih kuat dari lilitan benang sutra manapun. Suara riuh rendah dari main hall kini terdengar samar, seperti dengungan lebah di kejauhan yang terhalang oleh dinding-dinding kedap suara. Di dalam private VVIP dressing room nomor 1, suasana terasa steril dan dingin, kontras dengan panasnya emosi yang baru saja meledak di panggung. Ruangan itu luas, didominasi warna putih dan emas. Ada buket bunga lili putih raksasa di sudut, aroma lilin aromaterapi sandalwood yang menenangkan, dan sebotol sampanye Dom Perignon yang belum dibuka di atas meja rias marmer. Nila duduk di depan cermin besar yang dikelilingi lampu bohlam terang. Ia sedang membersihkan lipstik merahnya dengan kapas. Gerakannya pelan, metodis. Di pantulan cermin, ia melihat Jinluk berdiri di dekat pintu, berjaga seperti anjing penjaga setia. Mereka ada di depan pintu. "Madam," lapor Jin pelan. Security menahan mereka, tapi wanita itu berteriak-teriak soal hak asuh dan susu yang dia berikan untuk suami Anda. Nila berhenti mengusap bibirnya. Ada sisa noda merah di kapas putih itu, seperti darah. "Biarkan mereka masuk, Jin. Aku butuh hiburan penutup sebelum kita terbang ke Paris." Jin mengangguk dan membuka kunci pintu. Pintu terhempas terbuka dengan kasar. Mami Desi menyerbu masuk seperti badai tropis yang kacau. Rambut sasaknya sudah miring ke kiri. Maskaranya luntur parah membuat matanya terlihat seperti hantu, dan gaun emas noraknya tampak menyedihkan di bawah lampu ruangan yang terang benderang. Di belakangnya, Raka berjalan tertatih-tatih. Jas hitamnya, yang disetrika Nila dengan penuh cinta semalam, kini terlihat kusut, seolah beban dosa pemakainya telah meremukan kain itu. Wajah Raka pucat, matanya merah dan basah. Dasar anak durhaka. Mami Desi langsung melepaskan tembakan pertamanya. Ia menuding wajah Nila lewat pantulan cermin. Napasnya memburu, dadanya naik turun menahan amarah yang bercampur rasa malu luar biasa. "Kamu puas?" "Hah? Kamu puas mempermalukan Mami di depan seluruh Jakarta? Di depan teman-teman arisan Mami? Kamu sengaja menjebak kami dengan kain busuk itu kan? Dasar ular berbisa. Mami kasih kamu makan, kasih kamu tempat tinggal, dan ini balasanmu." Nila tidak berbalik. Ia membuang kapas kotor ke tempat sampah kecil di bawah meja. Plung. Ia mengambil kapas baru, menuangkan toner dingin. "Makan?" tanya Nila tenang, matanya bertemu dengan mata Mami Desi di cermin. "Mami memberi saya sisa makanan Raka." "Tempat tinggal?" "Mami menempatkan saya di gudang tikus yang bocor." "Apakah itu definisi kasih sayang di kamus Mami?" "Itu namanya ujian mental," bantah Mami Desi, suaranya melengking mencari pembenaran. "Kalau Mami tidak keras sama kamu tidak akan jadi mental baja begini. Harusnya kamu berterima kasih. Berkat gudang itu, kamu jadi kreatif kan?" "Hah?" Logika bengkok itu membuat Jinluk di sudut ruangan mendengus jijik. Namun Nila tetap tenang. Ia sudah kebal. Raka akhirnya melangkah maju. Ia tidak marah seperti ibunya. Ia hancur. Ia mendekati meja rias Nila, dan matanya tertumbuk pada sebuah buku sketsa tebal bersampul kulit hitam yang tergeletak di samping botol sampanye. Tangan Raka gemetar saat menyentuh buku itu. Ia membukanya. Halaman demi halaman. Sketsa gaun, Onis. Sketsa gaun, Midnight Blue. Dan sketsa gaun yang Raka klaim sebagai miliknya kemarin pagi. Di sudut bawah setiap halaman, tertera inisial kecil dengan tinta emas, NL, Paris, 2024. Raka merasa lututnya lemas. Ia jatuh terduduk di kursi Ottoman bludru di samping Nila. "Jadi, selama ini..." Suara Raka parau, pecah oleh tangis yang tertahan. "Semua desain yang aku buat, yang aku pikir ideku saat aku setengah sadar, itu kamu?
Kamu yang menggambarnya saat aku tidur. Nila akhirnya memutar kursi riasnya menghadap Raka. Ia menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan kekecewaan mendalam. Aku tidak ingin kamu gagal, Mas, ucap Nila lembut. Setiap kali kamu buntu, aku menyusup masuk. Aku memperbaiki garismu. Aku memberi nyawa pada karyamu yang mati. Aku melakukannya karena aku pikir, jika kamu sukses, kamu akan punya keberanian untuk membela istrimu dari ibumu. Nila menghela napas panjang. Tapi aku salah. Semakin kamu sukses, semakin kamu menjadi sombong. Kamu tidak pernah bertanya dari mana inspirasi itu datang. Kamu hanya mengambil kreditnya, lalu ikut menendangku saat aku jatuh. Raka menunduk, air matanya menetes jatuh ke atas buku sketsa itu, membasahi karya seni yang tak pernah bisa ia ciptakan sendiri. Maafkan aku, Nila, aku pengecut. Cukup dramanya, potong Mami Desi, tidak tahan melihat anaknya menangis. Ego wanita tua itu masih terlalu besar untuk menerima kekalahan. Mami Desi mendekat ke meja, matanya yang rakus menyapu kemewahan ruangan itu. Otak pedagangnya mulai berputar, mencari celah keuntungan di tengah reruntuhan. Oke, Nila. Oke. Kamu menang, kata Mami Desi dengan nada yang tiba-tiba berubah manis, namun terdengar palsu dan menjijikan. Kamu ternyata hebat. Mami akui, Mami salah nilai. Mami minta maaf. Ya? Kita lupakan yang tadi di panggung. Itu cuma show kan? Mami Desi mencoba memegang tangan Nila, tapi Nila menarik tangannya. Begini saja, lanjut Mami Desi cepat, wajahnya memelas. Butik Mami kan lagi susah. Reputasi Mami hancur gara-gara tulisan, reject, tadi. Sebagai ganti rugi, dan sebagai tanda bakti menantu, bagaimana kalau kamu suplai kain ke butik Mami? Kamu kan punya pabrik. Kasih Mami kain sisa ekspor saja tidak apa-apa. Asal jangan yang ada tulisannya. Nanti kita bisa kerja sama. Butik Desi Glamour XNL. Pasti laku keras. Raka juga bisa jadi direkturmu. Ya kan, Raka? Ruangan itu hening seketika. Jinluk melongo. Tingkat ketidakmaluan wanita ini benar-benar di luar nalar manusia. Nila menatap Mami Desi. Ia mencari secercah penyesalan di mata wanita tua itu. Nihil. Yang ada hanya kalkulasi untung rugi. Mami Desi tidak menyesal telah menyiksa Nila. Dia hanya menyesal karena ketahuan dan rugi bandar. Nila berdiri perlahan. Tingginya dengan stiletto membuat Mami Desi harus mendongak. Nila mengambil gelas sampahnya kosong, menuangkan sedikit dom periknon ke dalamnya. Kerjasama? Tanya Nila sambil menggoyangkan gelas. Iya. Kita keluarga kan? Seru Mami Desi penuh harap. Nila tersenyum dingin. Jin, panggil Nila. Ya, Madam. Tolong telepon pengacara kita. Mulai besok, pastikan seluruh pemasok kain di Jakarta, Tanah Abang, Cipadu, Majestic, memasukkan nama Desi Glamour ke dalam daftar hitam, blacklist. Jika ada 1 meter pun kain yang dijual ke wanita ini, putuskan kontrak suplai pabrik NL ke toko tersebut. Wajah Mami Desi berubah abu-abu. Nila memblokir aksesnya ke seluruh pasar tekstil. Itu sama saja dengan hukuman mati bagi sebuah butik. Kamu mau mematikan usaha Mami? Jerit Mami Desi histeris. Kamu mau membunuh kami? Tidak, Mami, jawab Nila santai, menyesap sampanyenya. Saya hanya memberikan Mami kesempatan untuk berkreasi. Bukankah Mami bilang kain lep pun bisa jadi baju bagus di tangan desainer hebat? Silakan buktikan. Gunakan kain percah. Gunakan karung goni. Gunakan spray bekas. Nila meletakkan gelasnya dengan dentingan keras di meja marmer. Sekarang, keluar dari ruanganku. Udara di sini terlalu mahal untuk paru-paru kalian. Jinluk membuka pintu lebar-lebar, memberi isyarat tangan yang tegas. Silakan, Nyonya, Tuan. Mami Desi gemetar hebat, campuran antara amarah dan ketakutan akan kemiskinan yang nyata di depan mata. Ia ingin memaki, tapi lidahnya keluh. Kekuasaan Nila terlalu absolut. Ia menyeret kakinya keluar, bergumam sumpah serapah yang tak lagi punya daya. Raka masih duduk di sana. Ia tidak bergerak.
Ia menatap Nila dengan pandangan memohon. "Nila," bisik Raka. Apa masih ada jalan pulang? Aku suamimu." Nila menatap pria yang dulu ia cintai itu. "Jalan pulang selalu ada, Raka," jawab Nila pelan. "Tapi rumah yang kau tuju sudah tidak ada. Aku sudah membakarnya saat aku naik helikopter tadi." "Maksudmu?" "Pilihlah, Raka. Pulang bersama ibumu yang akan menyeretmu ke dalam jurang kemiskinan dan rasa malu, atau tetap di sini, berlutut, dan memohon pengampunan pada wanita yang baru saja kau hianati. Tapi ingat." Nila membungkuk sedikit, membisikkan kalimat terakhir yang mematikan. "Aku bukan lagi istrimu yang penurut. Jika kau ikut denganku, kau bukan suamiku. Kau akan menjadi bawahanku. Kau harus mulai dari nol, dari memungut jarum yang jatuh di lantai pabrikku." Raka menelan ludah. Wajahnya pias. Di luar pintu, Mami Desi berteriak memanggil namanya. "Raka, ayo pulang. Jangan mengemis sama perempuan iblis itu." Raka menatap pintu. Menatap Nila. Pilihan itu menggantung di udara, seberat vonis hakim. Suara teriakan Mami Desi di balik pintu kayu rosewo tebal itu terdengar teredam namun menusuk, seperti suara hantu yang menolak untuk diusir. Eksorciset. "Raka, jangan jadi bodoh. Dia cuma memperalat kamu. Pulang sama Mami. Kita bisa cari investor lain." "Raka." Di dalam VVIP dressing room, waktu seolah membeku menjadi gel gantung yang menyesakkan. Raka berdiri di tengah ruangan, tubuhnya terombang-ambing di antara dua gaya gravitasi yang berlawanan. Di satu sisi, pintu keluar menuju ibunya, masa lalu yang nyaman, manipulatif, dan penuh kebohongan. Di sisi lain, Nila yang duduk di kursi rias, masa depan yang dingin, menakutkan, namun menawarkan satu hal yang tak pernah Raka miliki, kebenaran. Raka menunduk menatap kedua tangannya. Tangan yang halus. Tangan yang tidak pernah bekerja kasar. Tangan yang kemarin pagi dengan bangga mengklaim sketsa istrinya sebagai mahakaryanya sendiri. Rasa malu itu datang bukan seperti ombak, melainkan seperti asam lambung yang naik membakar tenggorokan. Ia menyadari betapa kerdilnya dirinya. Selama 28 tahun hidupnya, ia hanyalah ekstensi dari ego ibunya. Ia adalah boneka porselen yang didandani untuk dipajang di etalase toko yang bangkrut. "Waktumu tinggal 1 menit, Raka," suara Nila memecah keheningan. Ia tidak melihat jam, namun ritme bicaranya adalah absolut. "Helikopterku tidak menunggu orang yang ragu." Raka mengangkat wajahnya. Matanya basah, merah, dan bengkak. Namun di balik kehancuran itu, ada kilatan kecil, sebuah tekad yang baru saja lahir dari rasa sakit. Ia memutar tumitnya. Bukan ke arah Nila, melainkan ke arah pintu. Raka berjalan gontai namun pasti. Tangannya meraih gagang pintu emas yang dingin. Klik. Ia membuka pintu itu. Di luar, Mami Desi sedang berdebat dengan 2 orang bodyguard bertubuh raksasa. Begitu melihat Raka muncul, wajah wanita tua yang berantakan itu langsung cerah. "Nah, itu dia anakku," seru Mami Desi penuh kemenangan. Ia menepis tangan penjaga, lalu merentangkan tangannya lebar-lebar untuk memeluk Raka. "Ayo, nak, bagus. Kamu pilih Mami. Biarkan perempuan iblis itu membusuk dengan uangnya. Kita pulang. Mami punya ide, kita bisa jual rumah dan buka butik di ruko lain. Kita mulailah." "Pulanglah, Mam," potong Raka pelan. Mami Desi terdiam, senyumnya menggantung kaku di udara. "Apa?" "Pulanglah sendiri," ulang Raka, suaranya bergetar namun volumenya naik 1 oktav. "Jual rumah itu. Bayar utang-utang Mami. Hiduplah dengan sisa uang yang ada. Tapi jangan libatkan aku lagi." Mata Mami Desi membelalak, urat-urat lehernya menonjol keluar. Kamu mengusir Mami? Setelah semua yang Mami korbankan buat kamu? Mami sekolahkan kamu desain mahal-mahal. Mami kasih kamu makan. Mami tidak menyekolahkan aku," balas Raka, air matanya menetes lagi. "Mami menyekolahkan investasi Mami. Mami tidak pernah bertanya apakah aku bahagia. Mami cuma peduli apakah aku bisa dipamerkan di arisan atau tidak. Dan ketika aku gagal,
Mami memaksaku menjadi pencuri karya istriku sendiri. Raka melangkah mundur, menjauh dari jangkauan tangan ibunya yang berkuku tajam. Aku bukan piala, Mam. Aku manusia yang rusak. Dan Mami adalah arsitek kerusakannya. Dasar anak durhaka. Malin kundang. Jerit Mami Desi, suaranya pecah menjadi raungan histeris yang menggema di lorong sepi backstage. Ia mencoba menerjang maju, ingin menampar wajah anaknya untuk menyadarkannya, namun Jinluk memberi isyarat mata. Dua bodyguard segera menahan tubuh Mami Desi, menyeretnya mundur dengan sopan namun tegas. Raka, kamu akan menyesal. Tanpa Mami, kamu cuma sampah. Raka tidak memalingkan wajah. Ia memaksa matanya untuk melihat ibunya diseret pergi. Ia menyaksikan wanita yang melahirkannya itu meronta-ronta, gaun emas noraknya tersingkap memalukan, teriakannya perlahan menjauh dan hilang ditelan lorong panjang. Raka berdiri di sana selama beberapa detik, mendengarkan gema terakhir dari masa lalunya yang mati. Lalu, ia menutup pintu. Blam. Keheningan kembali menguasai ruangan. Raka bersandar di pintu yang tertutup, kakinya lemas. Ia merosot turun hingga terduduk di lantai marmer yang dingin. Ia membenamkan wajahnya di lutut, bahunya terguncang hebat. Ia menangis tanpa suara. Tangisan seorang anak laki-laki yang baru saja menjadi yatim piatu atas pilihannya sendiri. Nila masih duduk di kursi riasnya, memegang gelas sampanye. Ia melihat Raka dari pantulan cermin. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Hanya tatapan datar seorang ratu yang melihat prajurit musuh menyerah. Kau sudah memilih, kata Nila dingin. Raka menghapus air matanya dengan lengan jas yang kusut. Ia berusaha berdiri, meski kakinya goyah. Ia berjalan mendekati Nila, lalu melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan seumur hidupnya. Raka berlutut. Bukan berlutut melamar, melainkan berlutut menyerah. Aku tidak punya tempat pulang, Nila, bisik Raka, menunduk menatap lantai di dekat kaki Nila yang berbalut stiletto hitam. Mami benar. Tanpa dia, aku cuma sampah. Aku tidak punya bakat. Aku penipu. Raka mendongak sedikit, matanya penuh keputusasaan. Tapi aku tidak mau jadi sampah lagi. Aku mau belajar. Aku mau menebus dosaku padamu, pada kain-kain yang kuhina, pada bakat yang kuabaikan. Kau tahu tawaranku bukan main-main, Raka, ujar Nila, memutar kursinya sehingga ia kini berhadapan langsung dengan suaminya yang berlutut. Jika kau ikut aku ke Paris, kau bukan suamiku di sana. Kau bukan direktur. Kau bukan desainer. Aku tahu, jawab Raka cepat. Jadikan aku apa saja. Tukang sapu pabrik. Tukang gulung benang. Apa saja. Asal aku bisa melihatmu bekerja. Asal aku bisa belajar apa itu kejujuran dari awal. Nila menatap dalam-dalam ke manik mata Raka. Ia mencari sisa kebohongan. Tapi yang ia temukan hanyalah puing-puing ego yang sudah rata dengan tanah. Pria di hadapannya ini sudah kosong. Dan bejana yang kosong adalah satu-satunya yang bisa diisi ulang. Nila meletakkan gelasnya. Ia membuka tas tangannya, mengambil sebuah kartu akses karyawan polos berwarna putih. Ia menjatuhkan kartu itu ke lantai, tepat di depan lutut Raka. Lah, ambil, perintah Nila. Raka mengambil kartu itu dengan tangan gemetar. Di kartu itu tertulis, Name, Raka Position, Junior Intern, Warehouse Div. Level, 1, Probatil. Mulai besok, namamu hanya Raka, kata Nila, suaranya tanpa emosi. Kau akan bekerja di gudang penyimpanan bahan mentah di pinggiran Paris. Tugasmu menyortir serat kapas, mengangkat bal kain, dan membersihkan lantai produksi. Gaji minimum standar magang. Tidak ada fasilitas apartemen mewah. Kau akan tinggal di asrama karyawan. Aku terima, ucap Raka tanpa ragu. Dan satu lagi, Nila condong ke depan, wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Raka, namun terasa ribuan kilometer jauhnya. Jangan pernah panggil aku, sayang, atau istriku, di sana. Di NL Textile, aku adalah Madam NL atasanmu. Jika kau melanggar protokol, atau jika aku mendengar kau mengeluh lelah sekali saja,
kau akan dipecat dan dibuang ke jalanan Paris musim dingin. Aku mengerti, Madam, jawab Raka lirih. Kata, Madam, terasa asing dan pahit di lidahnya. Namun itu adalah obat yang harus ia telan. Nila menegakkan tubuhnya kembali. Ia berdiri, merapikan gaun hitam onisnya yang berkilau. Jin, panggil Nila. Ya, Madam. Siapkan tiket ekonomi untuk karyawan baru ini. Pastikan dia duduk di barisan paling belakang, dekat toilet. Dia belum pantas duduk di sampingku. Baik, Madam. Nila melangkah menuju pintu keluar, melewati Raka yang masih berlutut memegang kartu identitas barunya. Ia tidak menoleh lagi. Ia berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah pasti, meninggalkan masa lalu yang menyedihkan di belakangnya. Raka tetap di lantai sejenak, mencengkeram kartu plastik putih itu erat-erat seolah itu adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan badai. Ia telah kehilangan segalanya malam ini. Ibunya, statusnya, harga dirinya, dan gelar suaminya. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa ia memegang sesuatu yang nyata. Bukan fantasi ibunya. Bukan kebohongan. Ini adalah tiket menuju neraka, ya. Tapi setidaknya, itu adalah neraka yang ia pilih sendiri. Raka berdiri, menghapus sisa air mata terakhir, dan berjalan mengikuti jejak langkah Nila dari kejauhan. Panggung sandiwara telah runtuh. Kehidupan nyata baru saja dimulai. 6 bulan kemudian, matahari Jakarta terasa menyengat siang itu, memanggang atap asbes sebuah kios kecil berukuran 2x3 meter di pinggiran pasar Tanah Abang yang padat. Debu jalanan bercampur dengan asap knalpot bajai, menciptakan kabut polusi yang menyesakkan napas. Di depan kios yang catnya sudah mengelupas itu, tergantung papan nama triplek bertuliskan spidol tangan yang miring, Vermaak Levis jahit kilat Ibu Desi. Di dalam kios yang pengap itu, Mami Desi duduk membungkuk di hadapan mesin jahit tua. Bukan mesin butterfly klasik yang dulu ia hina saat Nila memakainya, melainkan mesin jahit bekas yang pedal kakinya sering macet. Terererete. Tek, terererete. Suara mesin itu kasar, tersendat-sendat seperti napas pemiliknya. Mami Desi mengenakan daster batik yang sudah pudar warnanya. Rambut sasaknya yang dulu menjulang tinggi kini lepek dan beruban, diikat asal-asalan dengan karet gelang nasi bungkus. Tidak ada lagi gaun macan tutul. Tidak ada lagi parfum vanila yang menyengat. Yang tersisa hanyalah aroma keringat apek dan minyak pelumas mesin. Seorang pelanggan wanita gemuk dengan wajah judes berdiri di depan kios, berkacak pinggang. Bu, ini jahitan celananya miring. Ibu bisa jahit nggak sih? Bentak pelanggan itu, melempar celana jeans ke muka Mami Desi. Mami Desi tersentak. Dulu, jika ada orang yang berani melempar barang ke wajahnya, ia akan menjerit dan mengusir orang itu. Tapi sekarang, ego itu sudah mati kelaparan. Maaf, Bu. Mata saya agak rabun. Saya perbaiki sekarang, ya. Jangan marah, cicit Mami Desi dengan suara serak. Tangannya yang keriput gemetar saat mengambil celana itu. Buruan, saya tungguin. Awas kalau salah lagi, saya nggak mau bayar. Ancam si pelanggan. Sambil menjahit ulang dengan tangan gemetar, pikiran Mami Desi melayang ke masa lalu. Ke masa di mana ia duduk di sofa empuk butiknya, memerintah Nila seperti budak. Ia ingat bagaimana ia menghina kain Golden Gossamer sebagai kain pel. Ironisnya, sekarang kain pel sesungguhnya adalah satu-satunya teman hidupnya. Ia sendirian. Teman-teman arisannya memblokir nomornya sejak berita skandal, kain reject, itu viral di televisi. Rumah mewahnya disita ban untuk membayar utang butik yang menumpuk. Dan Raka, anak emasnya, telah pergi. Raka. Bisik Mami Desi lirih, air mata menetes jatuh ke atas kain jeans yang keras. Kamu di mana, Nak? Kenapa kamu tinggalkan Mami sendirian di neraka ini? Kamu pasti sudah bahagia sama perempuan iblis itu kan? Kamu pasti sudah lupa sama ibumu yang menyusui kamu. Mami Desi masih menyalahkan Nila. Hingga titik terendahnya pun, ia tidak pernah memiliki cermin untuk melihat wajah aslinya sendiri. Ia menjahit dalam kebencian yang membusuk, menua bersama mesin jahit rusaknya, menjadi hantu yang terlupakan di sudut pasar yang bising. 15.000 kilometer dari Jakarta, di pinggiran kota Paris yang membeku. Musim dingin telah tiba. Langit berwarna abu-abu pucat,
menurunkan butiran salju halus yang menusuk tulang. Di kawasan industri Enel Textile Industries, angin berhembus kencang melewati celah-celah pintu gudang raksasa. Di dalam gudang nomor 4, gudang penyimpanan bahan mentah kapas dan wol kasar, seorang pria muda sedang mengangkat bal kapas seberat 50 kg. Pria itu mengenakan seragam overall biru kusam dengan nametak sederhana, Raka. Wajahnya tirus. Kulitnya yang dulu putih bersih kini agak kasar dan memerah karena hawa dingin yang ekstrim. Tangan halusnya, tangan seorang desainer yang dulu hanya memegang pensil, kini dipenuhi kapalan tebal dan plester luka di beberapa jari. Kukunya pendek dan hitam oleh debu serat. "Hei, Raka, jangan melamun. Truk pengiriman dari Peru sudah datang. Bongkar muat dalam 10 menit." Teriak mandor gudang, seorang pria Prancis bertubuh besar dengan janggut tebal. "Siap, Monsieur," jawab Raka sigap dalam bahasa Prancis yang patah-patah. Raka menyeka keringat dingin di dahinya dengan punggung tangan. Napasnya mengepul menjadi uap putih di udara dingin. Punggungnya sakit luar biasa, kakinya terasa seperti timah. Setiap sendi di tubuhnya berteriak minta istirahat. Tapi Raka tidak berhenti. Ia mengangkat bal kapas berikutnya. Hup. Dulu, ia akan mengeluh jika kopinya kurang manis. Dulu, ia akan marah jika Nila telat menyetrika bajunya 5 menit. Sekarang, ia mengerti. Setiap kali ia mengangkat beban berat ini, ia membayangkan Nila di gudang kumuh Jakarta dulu. Menjahit sampai pagi, menahan lapar, menahan hinaan. Sakit ini belum seberapa, Nila, batin Raka sambil menggertakkan gigi menahan nyeri di bahunya. Ini baru permulaan penebusanku. Tiba-tiba, aktivitas di gudang itu berhenti. Suara forklift dimatikan. Para pekerja lain segera minggir dan menunduk hormat. Pintu utama gudang terbuka otomatis. Masuklah rombongan inspeksi. Di tengah-tengah para eksekutif berjas tebal, berjalanlah Madam Enel. Nila mengenakan mantel bulu cashmere panjang berwarna putih gading, sepatu boots kulit setinggi lutut, dan kacamata hitam yang disampirkan di kepala. Ia berjalan dengan aura yang membekukan sekaligus mempesona. Ia sedang memeriksa kualitas bahan baku baru. Raka yang sedang memanggul karung di pundaknya, membeku sejenak. Jarak mereka hanya 5 meter. Nila berhenti. Ia menyentuh tumpukan bal kapas di dekat Raka. Ia memeriksa seratnya dengan teliti, mengabaikan keberadaan manusia di sekitarnya. Jantung Raka berdegup kencang. Ia ingin memanggil nama istrinya. Ia ingin bilang bahwa ia merindukannya. Ia ingin bilang bahwa ia sudah berubah. Tapi ia ingat kontraknya. Ia ingat sumpahnya. Raka menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia tidak berani menatap wajah, matahari, itu secara langsung. Ia hanyalah debu di lantai gudang ini. Serat ini cukup kuat. Suara Nila terdengar jelas di telinga Raka. Suara yang dulu selalu menyambutnya pulang dengan lembut, kini terdengar asing dan berwibawa. "Jin, pastikan batch ini masuk ke lini produksi premium." "Baik, Madam," jawab Jinluk yang berdiri di sampingnya. Jinluk melirik ke arah Raka yang menunduk memanggul karung. Ada sekilas rasa kasihan di mata asisten itu, tapi ia segera menepisnya. "Madam," bisik Jin. "Itu karyawan magang baru, Raka." Nila menoleh perlahan. Matanya yang tajam tertuju pada sosok pria kurus dengan seragam kotor itu. Ia melihat tangan Raka yang kapalan. Ia melihat bahunya yang gemetar menahan beban. Ia melihat sepatu boots kerjanya yang sudah mulai jebol di bagian ujung. Tidak ada penghinaan di mata Nila. Tapi juga belum ada pengampunan. Yang ada hanyalah pengakuan. Pengakuan bahwa pria itu sedang menjalani prosesnya. Bahwa besi sedang ditempa dalam api dan pukulan untuk menjadi pedang, atau hancur menjadi rongsokan. Dia bekerja sesuai target, tanya Nila datar pada mandor. "Sangat rajin, Madam. Tidak pernah terlambat. Tidak pernah mengeluh. Salah satu pekerja terbaik bulan ini," lapor si mandor jujur. Nila mengangguk kecil. "Bagus. Naikkan jatah makan siangnya." Dia terlihat terlalu kurus untuk mengangkat beban standar perusahaan. Hanya itu. Tidak ada pelukan. Tidak ada sapaan, "Mas." Nila berbalik dan melanjutkan langkah inspeksinya, meninggalkan aroma parfum whitey yang samar di udara dingin gudang.
Raka mendengar percakapan itu. Matanya memanas. Setetes air mata jatuh ke lantai beton, tapi segera ia usap. Naikkan jatah makan siangnya. Itu adalah kalimat paling romantis yang bisa ia harapkan saat ini. Itu adalah tanda bahwa Nila melihat usahanya. Bahwa Nila masih peduli, meski dengan cara yang sangat dingin dan profesional. Raka mengangkat wajahnya sedikit, menatap punggung Nila yang menjauh. Punggung wanita yang dulu ia anggap lemah, kini menopang ribuan nasib karyawan, termasuk dirinya. "Terima kasih, Madam," bisik Raka pada angin kosong. Ia kembali mengangkat karung kapas itu. Rasanya sedikit lebih ringan sekarang. Di dalam serat kapas yang kasar itu, Raka mulai menemukan kembali sesuatu yang hilang bertahun-tahun lalu. Harga diri. Bukan harga diri yang diberikan oleh ibunya lewat pujian palsu. Tapi harga diri yang didapat dari keringat, kejujuran, dan rasa sakit yang nyata. Di kantor pribadinya di lantai atas, Nila berdiri di depan dinding kaca besar, memandang ke bawah, ke arah kompleks pabrik yang luas tertutup salju. Ia memegang secangkir teh hangat. Pikirannya melayang pada sosok pria di gudang bawah sana. Ia tidak membenci Raka lagi. Kebencian butuh energi, dan Nila tidak mau membuang energi untuk masa lalu. Ia sedang menunggu. Menunggu apakah benang yang putus itu bisa dipintal ulang. Bukan disambung. Karena sambungan selalu meninggalkan bekas simpul yang jelek, melainkan ditenun ulang dari awal, serat demi serat, menjadi kain yang benar-benar baru. Nila menyesap tehnya. "Tenunlah nasibmu sendiri, Raka," gumam Nila pelan. "Jika tenunanmu kuat, mungkin suatu hari nanti, kau boleh naik ke lantai ini. Bukan sebagai suamiku, tapi sebagai partner yang setara." Di luar, salju terus turun, menutupi jejak-jejak kotor di tanah, mempersiapkan bumi untuk musim semi yang masih jauh, namun pasti akan datang. Kisah tentang benang emas itu mungkin telah berakhir dengan sebuah guntingan tajam di Jakarta. Namun di Paris, sebuah benang putih yang sederhana, kasar, namun jujur, baru saja mulai dipintal. Dan terkadang, benang yang paling kuat bukanlah yang terbuat dari emas, melainkan yang terbuat dari ketabahan untuk memulai lagi dari nol. Tama.